Saya udah bilang tadi Pak, saya ini beriman. Kan Nah, iya, dulu, Pak. Anda Saya percaya ini atau tidak? beriman. Hmm. Saya percaya. Nah kan beda Pak, percaya sama yakin itu beda Pak. Kita harus ini perkataan itu saya juga bisa, saya percaya kata Pak Ustadz, saya percaya. Nah tapi kalau saya mengimani perkataan Pak Ustadz kan nggak mungkin Pak. Loh, perkataan Yesus, jangan ke saya. Enggak, ini saya kasih contoh aja Pak Ustadz. Lah, iya, gini loh maksudnya. Ketika Yesus katakan ternyata sudah selesai dari bangsa Yahudi diberikan kepada bangsa lain, berarti kan harus mengikuti tuh perkataan itu. Benar nggak? Kita buka Iya, lagi kitab Anda ya. Kita buka benar, lagi ya. Itu benar. Ya Pak Ustadz benar. Lah iya. Makanya kaitannya juga tadi dengan yang mengajarkan, yaitu sosok orang itu, nabi itu ketika dia mengajar, itu bukan dari kemauannya, tetapi sesuai dengan apa yang didengarnya. Kan gitu. Benar Pak Ustadz. Tapi jujur Pak Ustadz, ini saya dari lubuk hati yang paling dalam ya Pak. Artinya gini, saya tuh menghormati, mengakui, artinya Bapak Ustadz tuh lebih memahami Alkitab saya ketimbang saya yang orang yang punya Alkitab, maksudnya yang mempercayai Alkitab. Itu saya harus akui Pak. Karena Ya. kami tidak membaca Pak, kami hanya mendengarkan bacaan. Itu aja sih Pak. Makanya kalau sampai sedetail itu dari A sampai Z itu saya akui luar biasa. Nah, Oke. lalu yang kedua, kelebihan umat muslim. Ini saya harus mengakui, kelebihan umat muslim itu menghafal Alkitab, kitab sucinya itu tuh luar biasa. Coba tanya orang Kristen ada nggak? Ya paling ya orang-orang tertentu yang tiap hari megang Alkitab. Tapi kalau umat-umat biasa mah mana ada. Itu harus jujur, harus fair kita. Bukan saya menjelekkan saya tidak. Tapi saya mungkin yang lain mungkin belajar menghafal, tapi kalau saya mah enggak. Gitu. Ya, nanti kembali ya. Memang kalau untuk menjadi seorang muslim itu berat. Karena tadi Yesus sendiri katakan, kalau untuk menjadi pengikut Yesus pada masa Yesus itu belum sanggup menanggungnya. Tapi kalau nanti roh kebenaran itu, pengajar itu datang, dia akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, orang itu harus mengikuti segala perintah Tuhan. Nih, saya kasih contoh ya. Ini Yesus sudah terangkat nih, khutbah Petrus. Di sini dikatakan gini. Coba Anda baca. Ini kan Yesus ya, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus dari zaman dahulu. Yesus posisi sudah terangkat ke surga sampai waktu pemulihan. Lalu berikutnya dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu akan dikatakannya kepadamu. Yesus sudah terangkat ke surga. Tuhan akan membangkitkan seorang nabi. Bahkan dikatakan begini, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kira-kira nabi ini mengajarkan tegas atau tidak? Iya tegas. Nah, Yesus posisi terangkat ke surga. Lalu akan dibangkitkan seorang nabi. Dan ajaran nabi ini tegas. Yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat ini. Sekarang ketika nabi yang memberantas kemusyrikan siapa? Yang mengajarkan dengan tegas. Tadi dikatakan nabi yang akan dibangkitkan bukan dari Bani Israel. Tongkat kerajaan itu dipindahkan. Enggak, ini nabi yang benar kawan. Ini nabi yang benar. Tegas, ini ajaran nabi yang tegas seperti Nabi Musa. Rasulullah SAW itu tidak toleransi dengan kemusyrikan. Makanya tadi dikatakan, yang namanya mengajarkan kemusyrikan itu diberantas oleh nabi yang benar. Ini nabinya tegas ini yang datang ini. Panas. Nggak apa-apa, Pak. Itu panas. Tegas. Makanya ayat Al-Quran itu ketika perkara kemusyrikan, ya,
tegas. Yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu harus diperangi. Karena Nabi itu berkata bukan dari maunya sendiri. Karena harus diberantas. Orang itu musyrik. Contoh nih. Ya ini kitab Anda sendiri mengajarkan Nabi yang benar itu ketika ada seorang manusia, ya ada orang umat itu yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu, orang itu harus dibasmi. Nah, ini tentang nubuatan nabi-nabi yang benar. Jadi kan kitab Anda itu ada menjelaskan tentang kedatangan nabi yang benar, ada menjelaskan tentang nabi yang palsu atau pengajar sesat. Makanya Al-Quran itu mengajarkan ketika orang-orang musyrik nih dikatakan tegasnya seorang nabi yang benar nih. Contoh di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najsun. Tegas ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Penyembah berhala itu najis. Di sekitar Ka'bah banyak orang menyembah berhala, dikatakan najis. Apa ketegasannya? Fala yaqrabul masjidal haram. Mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Semua berhala akan dibasmi. Nabi kami ketika menegakkan kebenaran, ketika ditantang perang. Nabi Musa berperang nggak? Nabi Musa perang. Nabi Muhammad SAW ketika mempertahankan kalimat Tuhan, memberantas kemusyrikan, ketika nyawa tantangannya, Nabi Muhammad SAW siap berperang, menegakkan kebenaran dan keadilan. Tegas. Begitu kawan. Karena dapat predikat sebagai umat terbaik. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Bang Al? Bang Alip. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Bang Alip. Ya. Silakan. Ini pendapat saya, Bang Alpon itu kan beragama, menganut agama tersebut itu karena antaran ke keluarganya beragama itu semua gitu kan. Nah kalau kita lihat sini dia menerima kebenaran. Nah kira-kira untuk memberi pencerahan biar dan juga kebenaran akan benarnya Islam itu, minta tolong gimana caranya Bang Alip gitu. Ya lanjut aja jelaskan silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan, aku sudah panjang lebar juga kebetulan. Dilanjut dijelaskan Pak Haji. Coba Ustaz Sugi. Ustaz Sugi monitor. Ustaz Sugi atau Ustaz Alponus mau menjelaskan Ustaz Alpon? Enggak, saya bukan menjelaskan Pak, saya hanya mencari tahu tentang kebenarannya Pak, itu aja sih. Baik, silakan Ustaz Alpon. Iya, yang lain silakan. Saya pendengar dulu, ntar baru saya bertanya gitu Pak. Tapi benar ini sampai pagi. Sampai hari Natal kedua. Kan tadi udah 3, sekarang 2, masa 2 lagi? Iya, tinggal 2 lagi sekarang, belum. Ya sebenarnya ini ya, ini kawan, kembali kepada Islam. Islam itu kan mengabarkan tadi contoh yang di surah Ali Imran ayat 110. Di antara mereka yang mendengar tentang Nabi Muhammad SAW itu banyak yang beriman, banyak. Dan di antara mereka juga banyak yang fasik. Ya Al-Quran membuktikan tidak sedikit orang yang mendengar kisah Rasulullah yang dia menerima kebenaran entah dari kalangan pendeta, pastor atau siapapun mereka, bahkan orang negarawan atau siapapun mereka atau bangsa kecil, rakyat kecil jemaat, ketika mereka membuka hatinya menerima kebenaran, mereka beriman. Benarlah Al-Quran, percaya kepada Nabi Muhammad SAW.
Percaya. Tidak sedikit pula mereka yang fasik, menolak, membantah, membangkang. Ya Al-Quran mengatakan demikian, ya harus digenapi dan saya harus bisa ngasih contoh. Siapa yang menerima, siapa yang menolak atau yang tetap durhaka fasik. Saya harus ngasih contoh. Contoh begini ya, siapa yang menerima itu? Mereka melafalkan 2 kalimat syahadat, ikrar dengan hati yang tulus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia sekolah tinggi teologi, menjadi seorang pengajar, seorang pendeta, menjadi seorang rohaniwan atau apapun itu gelarnya, ketika mereka berani membuka hati, menemukan kebenaran di dalam Bible-nya, estafet pengajarannya kepada Nabi Muhammad, mereka berani meninggalkan semua itu, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Benar Al-Quran, sebagian dari mereka ada yang beriman, dan sebagian dari mereka banyak yang fasik. Lawannya dari yang beriman. Siapa yang fasik? Yang tidak berani mengucapkan dengan tegas bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Bang Alfon misal bertanya terus sampai Yesus datang kembali tapi belum mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, selama itu Anda dalam kategori orang fasik. Ini mohon maaf berdasarkan Al-Quran. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa. Lah iya, Maksudnya berdasarkan gini, Al-Quran. saya tanya dulu, boleh Pak Ustadz saya tanya. Kan tujuan kita beragama kan untuk mencari hidup yang kekal ya Pak ya, di akhirat nanti. Betul. Nah, saya kan nggak tahu itu surat berapa, ayat berapa dalam Al-Quran itu. Itu bunyinya seperti ini, kalau saya nggak salah, kalau salah tolong dikoreksi Pak. Tidak ada satu orang pun melainkan mendatangkan neraka. Lalu dari situ baru diangkat. Nah, berarti semua umat Muslim, semua umat Islam itu tidak terkecuali siapapun pasti dimasukin ke neraka dulu ya Pak. Tadi katanya datang. Maksudnya? Tadi katanya datang, bukan masuk. Iya, mendatang. Coba bunyinya seperti apa? Coba surat berapa sih itu Pak? Surah Maryam ayat jujur, 71. saya cuma mendengar di YouTube apa. Kalau saya itu surah ke-19 udah meninggal itu Pak. surah ke-19 ayat 71. Oh itu ya. Berarti pengertiannya itu seperti apa itu Pak Ustadz? Apa kita semua datang ke neraka dulu baru dipilah-pilih untuk masuk surga apa gimana itu Pak? Karena kan untuk melewati itu kan jembatan Shirathul Mustaqim itu satu helai rambut dibagi menjadi berapa itu tuh. Nah bayangan saya itu ngerinya kayak apa nih tuh Pak? Itu. Ini saya mengungkapkan dengan jujur loh Pak. Ini saya mengungkapkan dengan jujur, bukan untuk mencari-cari, bukan Pak. Artinya saya ingin tahu tuh. Nggak ada masalah. Ini sebenarnya ini kalau dibilang maaf ya Pak Ustadz ya. Ini Pak Alfon konteksnya gitu. selama Karena Pak kita Alfon, hidup Pak. ini, kita beragama ini kan tujuan kita kan untuk masuk ke surga, hidup yang kekal, hidup yang damai. Sebentar Pak Alfon, Pak Al sebentar. Jadi konteksnya gini, selama Ustaz Pak Sugi Alfon- sudah monitor. Ya. Selama Pak Alfon Ya, masih Pak dalam Ustadz Sugi, konteks silakan bertanya, Pak Ustadz Sugi ya. Oke, itu konteksnya itu senada dengan yang dikatakan Yesus di dalam Markus 9 ayat 49. Setiap orang akan digarami dengan api. Ya, Markus 9 ayat 49 Anda baca di situ. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang akan digarami dengan api. Nah, kalau di dalam surah Maryam 71 72 itu jaminan umat Islam masuk surga. Karena jelas di situ dikatakan Allah akan memasukkan orang-orang yang zalim itu ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, sementara orang-orang yang beriman itu diselamatkan. Jadi nggak ada orang beriman di situ masuk neraka, Pak, nggak ada. Iya, soalnya waktu itu penjelasan Ustadz siapa tuh yang udah meninggal itu. Jadi dia kasih gambaran gini nih, yang waktu perdebatan saya nonton di YouTube itu. Jadi Oke, dia aku kasih boleh gambar lanjutkan tadi sedikit hidup. pada ya. Monggo Ustaz. lanjut. Baru diangkat itu. Makanya saya bilang itu ngeri-ngeri sedap juga itu.
Ya, saya kasih penjelasan secara ininya ya. Mohon di sini dipahami oleh Alfon. Baik, Pak. Kita Baik, Pak. Silakan, Pak. kami tidak menyembunyikan pengajaran Islam karena Islam itu justru diperintahkan oleh Rasulullah itu sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pahami dulu, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari antaramu melainkan mendatangi neraka. Penjelasannya dijelaskan oleh Rasulullah yang dimana sangat sahih dipahami oleh para ulama itu begini. Nanti perjalanan manusia setelah dihisab, setelah diperhitungkan amalnya, itu manusia itu akan masuk surga. Nah, untuk masuk surga ada jembatan yang harus dilalui dan di bawahnya adalah neraka jahanam. Nah, itu poinnya. Di bawahnya neraka jahanam. Jembatan itu yang dilalui. Orang melewati jembatan itu sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Bahkan dijelaskan kalau Anda tadi membaca hadis bahwa seperti rambut dibelah 7, mestinya Anda paham. Di situ ada yang melewati sirat itu secepat kilat. Secepat kilat, datang melewati neraka secepat kilat. Kerasa nggak siksaannya? Nggak. Siapa mereka yang secepat kilat? Para anbiya, para nabi, utusan Tuhan, karena mereka orang yang maksum atau terjamin hidupnya dalam melakukan amal kebaikan. Ada nanti yang kecepatannya lebih lambat. Istilahnya ada yang pakai pesawat jet, ada yang pakai bis, ada yang pakai kapal laut dan sebagainya, ada yang merangka. Tergantung amal perbuatan. Kalau ada mukmin secara hisabnya banyak dosanya, melewati jembatan itu mereka dengan jerih payah kesakitan. Ada lagi yang level dosanya lebih besar, dia terjatuh mengalami siksaan dulu sampai kadar dosanya itu habis. Jadi mendatangi, melewati neraka itu akan dilalui tergantung amal perbuatannya. Makanya di ayat berikutnya seperti tadi Ustadz Sugi katakan, summanunaziyal ladina takau wa nadaru dolimina fiha jizya gitu. Selamat orang-orang yang bertakwa. Kalangan para nabi itu selamat. Begitu pemahamannya, kawan. Makanya ketika orang itu beriman, menjalankan amal soleh dan sebagainya, perbuatannya melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, orang itu adalah orang yang selamat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla, dan seterusnya. Ada lagi ayatnya, qad aflahal mu'minun, telah sukseslah, berjayalah, selamatlah orang-orang yang beriman. Mana ciri-cirinya dijelaskan semua, menjalankan perintah Tuhan, begitu. Jadi yang mengalami siksaan itu adalah ketika diperhitungkan oleh Tuhan, ternyata hidupmu lebih banyak berdosa daripada beramal baik. Lebih banyak melanggar perintah Tuhan daripada engkau menjalankan perintah Tuhan. Siksa dulu, yaitu keadilan Tuhan. Karena masuk surga untuk orang yang tidak berdosa, contohnya para nabi. Lalu Anda memiliki dosa, maka bersihkan dulu dosanya agar engkau nanti masuk ke dalam surga sebagaimana para nabi. Ini untuk orang berdosa ketika mengalami siksaan. Begitu Bang Alfon. Jangan memahami Al-Quran, memahami statement-statement yang ada berdasarkan narasi orang yang tidak paham Al-Quran. Begitu. Mungkin lanjut nanti Pak Desugi sudah standby. Monggo. Ya, sedikit saya tambahi ya. Kalau ada orang Islam dosanya lebih banyak daripada amal baiknya, itu orang yang paling bodoh, orang yang paling celaka. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena di Islam itu begini Pak Alfon, ketika kita punya niat jahat itu belum dihitung dosa. Kalau dia melakukan kejahatan dihitung 1. Nah, beda dengan ketika kita mau berbuat baik. Ketika kita niat berbuat baik dihitung 1. Kemudian niat itu kita wujudkan dengan perbuatan baik dihitung 2. Jadi kesempatan melakukan dosa itu 1, kesempatan melakukan kebaikan 2. Kira-kira kalau hitungannya seperti ini, orang itu bisa tekor enggak? Enggak bisa. Seharusnya enggak tekor dia. Seharusnya lebih banyak amal perbuatan baiknya daripada amal buruknya. Niat berbuat buruk belum dihitung dosa, niat berbuat baik langsung dihitung pahala. Bagaimana bisa berdosa coba?
Nah, itu hitungan Islam seperti itu. Kalau masih terbesit dalam hati belum dihitung itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi di dalam Markus 9 ayat 49, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang akan digarami dengan api. Api apa itu? Api neraka. Karena ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang bagaimana orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Apabila tanganmu menyesatkan kamu, lebih baik tanganmu maka penggalah tanganmu dan buanglah ke api daripada masuk ke dalam dengan utuh tubuhmu masuk ke dalam api daripada masuk surga dengan lebih baik masuk surga dengan tangan kudung daripada seluruh tubuh masuk ke dalam api neraka. Apabila matamu menyesatkan engkau, maka cungkilah, karena lebih baik kamu masuk ke surga dengan mata sebelah daripada dengan utuh masuk ke dalam api. Apabila kakimu menyesatkan engkau, maka penggalah, ya, lebih baik masuk ke kerajaan ke surga dengan kaki satu daripada masuk ke lebih baik masuk ke dalam kerajaan surga dengan kaki terpotong daripada seluruh tubuh masuk ke dalam neraka. Nah, itu Yesus berbicara juga bahwa setiap orang akan digarami dengan api, karena tidak ada orang itu yang bisa terlepas dari dosa. Kalau itu betul-betul dijalankan, maka orang Kristen, ya, kalau itu untuk orang Kristen masuk surga dalam keadaan cacat semua. Kalau itu dijalankan. Apalagi Oke, ya, Pak Ustadz. Ustadz. Terima kasih banyak. Lalu boleh kan saya masih bertanya, boleh ya? Boleh. Nah, Ada Ustadz Talib nanti yang jawab. Gini Pak Ustadz, saya pernah mendengar salah satu Ustadz yang menceritakan bahwa masuk surga itu bukan hanya amal perbuatan atau apapun, tetapi dengan ridho Allah aja orang bisa masuk surga, ya. Berarti masuk surga itu kan ridhonya dari Tuhan, ya Pak, ya. Betul Pak, masuk surga itu bukan amal perbuatan tapi dari ridho Allah. Nah, ridho Allah itu kita peroleh kalau kita berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik, bagaimana bisa dapat ridho dari Allah? Jadi saling terkait, Pak. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan amal perbuatan saja, ya, tetapi ada ridho Allah di situ. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan ridho Allah? Tentu kita akan menyenangkan Tuhan, dalam bahasa Kristen kan begitu, menyukakan Tuhan. Bagaimana? Lakukan segala yang diperintah dan jauhi yang dilarang, maka Tuhan akan senang kepada kita. Kalau Tuhan senang kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Begitu, Pak. Oh, pengertian ridho Allah itu seperti itu ya Pak? Iya, tidak ada ridho Allah gratis tanpa melakukan perbuatan baik, enggak mungkin. Makanya tadi saya mengutip hal yang sama yang diajarkan Yesus ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20 itu, bagaimana supaya saya masuk surga? Kata Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Itu perbuatan baik, bukan? Iya, benar, perbuatan baik. Perbuatan baik. Jadi bohong kalau perbuatan baik itu tidak membawamu ke surga, itu bohong. Yesus mengajarkan berbuat baik. Dari perbuatan yang baik itu menjalankan perintah Tuhan, maka rahmat, kasih karunia, dalam Kristen namanya kasih karunia, akan datang. Kasih karunia, ya. Iya, tidak mungkin Tuhan akan memberi kasih karunia kepada kita kalau kita perbuatan kita biadab. Nggak mungkin kan? Iya. Nah, iya, nggak mungkin. Jadi ada kesinambungan antara perbuatan baik dan ridho Tuhan. Contoh seperti Anda misalnya, anak Anda itu yang tadinya buandel, tiba-tiba dia rajin membantu, ya. Tadinya nggak pernah nyuci piring, tiba-tiba nyuci piring. Tentu kita sebagai orang tua, anakku kok tiba-tiba aneh ya, nggak kayak biasanya ya. Lalu kita nanya, apa yang kamu inginkan? Jadi ada
kecintaan kita kepada anak kita. Wah, anak saya sudah berubah. Tadinya bandel, susah diatur. Ini tiba-tiba kok rajin sama orang tua, sopan sama orang tua. Anak tidak usah minta, Pak, aku belikan sepatu misalnya. Pasti kita udah mikir, pasti anak saya ini ada sesuatu yang diinginkan. Kita tanya, apa yang kamu inginkan? Kan begitu, Pak. Betul? Iya, betul, Ya, betul, Pak. itu gambarannya seperti itu. Ibaratnya ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi? Nah, lalu yang kedua, Nabi kan punya otoritas untuk memberi syafaat ya Pak ya. Nah, pengertian syafaat itu apa sih Pak? Pertolongan. Oh, pertolongan. Iya. Maksudnya Nabi itu nanti di saat penghakiman atau pengadilan terakhir itu akan memberikan syafaat kepada umatnya atau kepada semua manusia nih Pak? Kepada umatnya. Oh, kepada umatnya ya. Iya, kepada umatnya nanti. Tapi ada pilih-pilih nggak Pak? Maksudnya umatnya yang melakukan dosa diberi syafaat nggak itu Pak? Diberi syafaat. Yang penting dosanya itu bukan dosa menyekutukan Allah. Tapi kalau itu dosanya itu dia mati. Syarat ya Bang ya. Iya, kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, nggak ada lagi syafaat. Memang dia sudah jatahnya kekal di neraka. Jadi ada orang yang kekal di neraka, yaitu orang yang menyekutukan Tuhan. Selagi dia tidak menyekutukan Tuhan, apapun dosanya diampuni oleh Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, semua umatku akan masuk surga. Lalu Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, walaupun mereka berzina, iya. Walaupun berzina ya Rasulullah, iya. Sampai 3 kali itu nanya, walaupun berzina, iya. Termasuk kamu, seandainya kamu berzina, kamu masuk surga. Artinya apa? Bukan berarti dia itu langsung masuk ke surga, tidak. Karena ada ayat lain yang mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya, perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Jadi jangan dipahami oh Islam membolehkan zina, bukan begitu. Ini konteksnya adalah berbicara mengenai dosa, Pak. Ya, dosa sebesar apapun ada ampunan dari Allah kecuali dosa syirik itu tadi. Begitu Pak maksudnya. Bukan berarti oh di Islam boleh berzina tetap masuk surga. Oh bukan, enggak begitu konteksnya. Ya, ya itu maksud saya seperti itu Pak. Maksud saya seperti itu. Berarti baginda Nabi ini dia memberikan syafaat tergantung amal dan perbuatan juga kan Pak? Iya, nanti dia itu kan akan ditimbang ya yang namanya yaumul mizan. Akan ditimbang antara amal buruk dan baiknya. Kalau dia nanti amal buruknya lebih banyak, dia masuk neraka. Nah di neraka itulah nanti ada mendapatkan syafaat itu ya, berarti nggak mendapatkan syafaat. Kalau boleh kita bahasakan ke bahasa modern itu seperti gerasi ya kayaknya ya. Ya, gerasi. Gerasi. Aturan dia di neraka 1000 tahun mungkin jadi 800 tahun. Nah, begitulah. Coba Ustaz Talib, gimana Ustaz Talib memahami syafaat itu Ustaz Talib? Saya memahaminya seperti gerasi aja sih. Ustaz Talib. Ya, Ustaz Talib, monitor Ustaz Talib. Teman-teman, ini ada Ustaz saya yang lebih menguasai soal ini. Ustaz. Ya, Ustaz Talib. Ustaz Dalib monitor. Afwan, aku gak nyimak barusan lagi bikin kopi. Syafaat itu boleh enggak kita pahami seperti gerasi? Boleh, itu ada beberapa penjelasan ulama itu misal begini. Ketika kita berpulang ya ke rahmat Allah, kita kembali ya, kita meninggal, kita membawa dosa ternyata dosa kita itu misal kita jelaskan ya. Ini salah satu penjelasan ulama kita ya berdasarkan beberapa referensi. Saya kasih singkatnya aja. Dosa kita misal ada, kalau kita katakan misal persen itu kan ada 50%.
nanti dapat syafaat dari Rasulullah, berkuranglah dosa kita. Dapat lagi ampunan dari Allah, ada poin-poin dosa yang diampuni oleh Allah, berkuranglah. Malah bisa jadi nanti dikatakan ternyata kita semua diampuni dosanya oleh Allah, maka menjadi ahli jannah. Nah itu nanti berkaitan dengan yaumil hisab atau di yaumil akhir. Namun poinnya tadi seperti yang Pak Desugi jelaskan, insya Allah itu sepakat. Terima kasih Pak Ustadz. Saya bertanya lagi. Maksud saya gini Pak. Tadi udah penjelasan dosanya berkurang. Nah, berkurangnya dosa ini posisi kita ini adanya di mana dulu nih Pak? Maksudnya kita di api neraka, lalu kita mendapat syafaat, dosa kita berkurang. Dari api neraka kita bisa ke surga lagi nggak itu Pak? Gini kawanku. Pertama, kita pahami prinsip dasar, detail lagi itu nanti urusan Tuhan gitu. Itu dulu poinnya. Prinsipnya di dalam Islam itu begini. Rasulullah itu menjelaskan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari siksa neraka barang siapa yang ada di dalam hatinya walau sebesar biji zarah dari iman. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah, walau dia penjahat, walau dia istilahnya pelaku maksiat, walaupun nanti ternyata di yaumil hisab disiksa di neraka, karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sebagai utusannya, akan Allah selamatkan, dikeluarkan dari siksa neraka. Itu poinnya itu. Apalagi orang yang melakukan kebaikan. Apalagi yang melakukan perintah Tuhan, itu akan lebih ringan lagi nanti di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi begitu konsep di dalam Islam. Mohon maaf ya, kalau di Kristen nggak itu apa-apa, kan nggak apa-apa Pak Ustadz. Saya paham maksudnya. Nah, jadi gini, pertanyaan saya simpel aja sih Pak Ustadz. Pak Alfon, sedikit Pak Alfon, Anda kan Katolik. Nah, di Katolik kan ada purgatori kan? Api penyucian saya udah paham. Nah itu dia, sama sebenarnya. Nanti maksudnya gini, kalau di Katolik itu, mohon maaf nih Pak Ustadz ya, antara api neraka sama api penyucian itu kan beda. Nah, maksud saya gini, pengertian kita, baik agama apapun ya, kalau kita udah masuk ke api neraka kan kekal Pak. Nah, bagaimana dia bisa keluar lagi dari api neraka? Itu ya maksud saya seperti itu. Apakah mendapat syafaat dari Nabi atau ridhonya Allah? Itu maksud saya seperti itu Pak. Aku mau jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Ya, jadi Bang Kores, sebelum apa? Inilah Pak, di Islam itu antara jawaban yang satu dengan yang lain nggak ada yang bertentangan. Saya Ustadz Ali, Bang Kores, tes kalau nggak ada yang bertentangan. Coba kalau di Kristen, si A jawab B, si B jawab A, wah carut marut. Satu dengan yang lain berbeda. Kalau kita punya satu pertanyaan, kita tanyakan kepada 10 orang Kristen, kita akan mendapat 11 jawaban yang berbeda-beda. Tes kalau nggak percaya. Lanjut Bang Kores. Ya, Bang Kores lanjut. Betul itu Bang yang Kores dibilang. udah nyimak belum pertanyaannya Bang Kores? udah dong, aku nyimak dari bawah tadi. Oke, Ini buat baru teman-teman beres. silakan Namatin dia sodako ucap. dengan cara tap-tap layar ya. Semoga Nih Bang Kores ini, Bang Kores salam kenal. Saya tuh paling favorit sama Anda tuh. Saya selalu pantau ke Anda tuh. Waduh, kok bisa gitu? Iya. Bang Kores, kalau bisa di-share datanya ya Bang Kores ya. Teman-teman bagi yang udah Semua tap-tap karena layar, Allah. semoga jempol kalian masuk surga. Lanjut. Ya, jadi penjelasannya itu nanti dicari aja. Ada di ini favoritnya Kores, Bukhari, hadis di kitab Bukhari 6080 ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah perlihatkan bagaimana nanti di hari penghakiman kayak gitu. Nanti di sana simpelnya begini simpelnya. Allah Azza wa Jalla itu semuanya dari Dia. Keselamatan yang didapatkan oleh orang-orang beriman itu dari Dia yang Maha menciptakan, yang menggenggam jiwa-jiwa kita di dalam genggamannya, itu dari Dia, Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah memberikan izin syafaat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Alif sama Ustadz Sugi. Lalu yang kedua, Allah memberikan juga izin syafaat kepada orang-orang beriman, terutama dari golongan yang syahid, yang mati, yang gugur di medan perang membela agama Allah. Nah, nanti dari
dari orang-orang yang Allah berikan izin syafaat, mereka akan saling menyelamatkan keluarganya dan kerabatnya yang pernah terbukti di dunia beribadah bersama-sama. Contoh mengaji bareng, sholat berjamaah, berpuasa bareng, atau bermajelis ilmu bareng. Gitu. Debat bareng enggak? Debat bareng. Nah itu aku tuh berharap itu, cuman ya iyalah karena itu jatuhnya majelis ilmu. Jadi kita saling memberikan syafaat, tolong menolong. Itulah apa absolutnya kekuatan imannya Islam gitu loh. Setiap orang-orang yang beriman, yang gugur di jalan Allah, yang apa nabi-nabinya, terutama Nabi Muhammad SAW, itu bisa memberikan syafaat karena Allah mengizinkan hal tersebut gitu. Itulah kenapa imannya orang Islam, Alfonsus, imannya orang Islam membuat kami tidak takluk kepada kekalnya neraka jahanam. Hanya orang-orang kafir yang takluk kepada kekalnya neraka jahanam. Itulah absolut, sehakiki-hakikinya juru selamat yang sebenar-benarnya. Gitu. Itu jawaban kami. Ya Bang Kores, terima kasih. Cuman Saya gini Bang tambah Kores, satu aku dalil. Saya kasih contoh Saya tambah sedikit satu Bunda dalil. Rama, sedikit Bunda Rama. Seperti contoh begini, misalnya Pak Alfon masuk Islam, saya yang mensyahadatkan, lalu saya masuk neraka, Pak Alfon masuk surga, itu nanti di sana Pak Alfon akan mencari saya itu. Mana itu Ustadz Sugi itu? Dulu dia mensyahadatkan saya di neraka. Ya Allah, tolonglah Ustadz Sugi, asbab beliau saya itu masuk Islam, masuk surga saya jadinya. Anda bisa ngasih pertolongan kepada saya. Itu anak contohnya seperti itu Bang Alfon. Bunda Rama monggo. ya. Nah, Oke, dikit-dikit saya kasih ini sebelum ayat Bunda Rama ya, saya, sebelum Bunda Rama. hadis ya. Bun, satu kalimat Bun, Hadis. satu kalimat. Iya. Oke, Satu siap, kalimat. siap. Nah, jadi gua pribadi tuh suka terharu dan bangga kalau misalnya ya saudara atau umat muslim yang memang di jalan fisabilillah ini, karena kita kan di sini berjihad di sini bre, nggak bercanda kita membantahi syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam, itu nggak bercanda kita. Gue suka terharunya kalau ada kalimat kayak gini, kalau nanti lu masuk surga duluan my bre, kalau nggak lihat gua, tolong cari gua ya, tolong tanyakan gua kepada Allah ya. Itu gue sedih tuh gitu. Lanjut Bunda. Nah, di dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda nih, setiap nabi mempunyai doa yang mustajabah, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Nah, syafaat itu atas izin Allah seperti dikonfirmasi di surah Al-Baqarah 255 ya, masuk dalam bagian dari ayat kursi. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Lanjut kita aja. Ini doa itu Rasulullah menyimpan di hari kiamat doanya. Lanjut. Keren, mantap Bunda Rama, Bang Kores, Ustadz Ali, Ustadz Sugi, keren. Bang Handi nggak keren karena tidak buka mic ya. Jadi begitu Bang Alpon juga nanti akan Iya, baik. mendapat Bang Alpon juga gini, akan mendapat syafaat dari istri Bang Alpon kalau Nah, Bang Alpon enggak gini, aku maaf Pak Ustadz, aku potong sebentar. Aku mau tanya lagi ke Bang Kores. Maksudnya gini Bang Kores, kalau di Kristen mungkin Bang Kores juga udah paham lah, lebih paham dari saya. Maksudnya pengertian kekal itu kan udah nggak bisa kemana-mana lagi tuh. Nah kalau di Muslim itu kita masuk neraka, tapi kalau memang dosa kita berkurang kita bisa masuk surga lagi. Maksud pertanyaan saya seperti itu Pak. Gini jawabannya pakai analogi aja ya, nggak apa-apa ya. Alfo, boleh nggak pakai Ya, analogi? Pak. Oke. Silakan Pak. Kita Silakan, ini ya, Pak. kita dialog ya. Coba Alfonsus, pernah nggak kepikiran kalau Alfonsus pulang berkegiatan di luar, beracara di luar, kerja di luar, pulang ke rumah, baju yang Alfonsus pakai itu pernah nggak kepikiran langsung dimasukin ke lemari? Nggak mungkin, itu kan langsung ditaruh di tempat yang kotor Bang. Kenapa? Iya karena memang itu kotor. Masa nggak bisa sih, paksain aja masuk ke lemari, nggak apa-apa lah. Nah yang lain jadi ikut bau dong bos.
Nah, itu poinnya keren. Kena tuh analoginya. Itulah Alfonsus gitu loh. Jadi sebagaimana baju yang kotor nggak layak masuk ke lemari, begitu juga orang-orang muslim yang masih tersisa dosanya ketika dia meninggal. Itu harus dibersihkan dulu. Bersihkannya Iya, paham, dengan apa? paham. Dengan siksaan Paham, di betul. neraka gitu. Neraka. Jadi ya itu Iya, contohnya berarti gitu. gini ya, pengertian kekal itu buat muslim di neraka nggak berlaku itu Pak ya. Tepat sekali. Kekal itu nggak berlaku untuk muslim, itu nggak berlaku. Berlakunya hanya untuk yang kafir. Ya sih, kalau kita berbicara tentang logika juga, kan Allah itu maha pengampun ya. Saya mendeskripsikan begini secara logika saya yang nggak tahu yang lain. Saya lahir dari 0 sampai umur 60 lah atau 70 saya nggak ada. Nggak mungkin saya berbuat dosa dari 0 tahun sampai 70 tahun. Nah, pertanyaannya, Allah yang maha adil atau Tuhan yang maha adil, apakah mau masukkan saya ke neraka selama-lamanya? Nah, itu yang sampai detik ini saya bertanya kepada orang tuh belum bisa menjawab. Masa sih Allah itu saya berbuat dosa, contohnya 40 tahun saya berbuat dosa atau 25 tahun. Nah, yang selebihnya kan saya nggak berbuat dosa. Apakah karena hanya perbuatan dosa itu saya masuk neraka dan kekal selama-lamanya? Di mana letak keadilan Tuhan itu? Itu saya sih hanya untuk mendapat pencerahan aja sih Pak. Gitu. Sehingga saya bisa berpikir, bisa mencerna, baru saya mengambil satu keputusan sesuai dengan kata hati saya Pak. Ya, dalil nanti dari asatis ya. Kita main ini aja, main apa, logika sederhana aja. Di Indonesia orang yang menjual narkoba hukumannya apa? Mati. Nah, Tergantung dia beratnya berapa gitu. Kan Betul. ada takar-takarnya itu. ya, tapi kan paling maksimalnya hukuman mati, kan gitu. Mati ya. Nah, di penghakiman Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla, hukuman terberat yaitu kekal di neraka adalah karena beribadah kepada selain Dia. Di mana Allah sudah mewanti-wanti kita, jangan mencoba, jangan sekali-sekali kau mencoba untuk menyembah Tuhan selain Aku. Jangan mencoba itu, karena itu hukumannya mati, neraka kekal di jahanam gitu. Itu lebih parah dari mati itu. Mati enak, nggak ngerasain apa-apa. Tapi ini kita disiksa nggak mati-mati dan itu abadi. Nah, jadi jangan membandingkan, Alfonsus jangan sekali-kalinya membandingkan perbuatan baiknya Alfonsus kepada manusia itu setara dengan perbuatan baik kita kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Beda levelnya, gitu. Berarti aku memahami penjelasan Bang Kores itu, berarti tidak berlaku kekalnya neraka untuk yang muslim ya Bang ya? Iya, itu yang tadi. Berarti gimana ya, bingung juga saya. Nah, kalau bingung tandanya berpikir, Oke, kita- tandanya hidayah sedang gini, masuk. kalau masuk Nggak surga itu bertanya kan ke Oten ya? kekal ya, Gak ada kekal ya sesi Bang ya? bertanya ke Oten ya? Enggak, Bunda Rahma Iya, Bang dia Kores. lagi mencari ini, Bunda Rahma mencari kebenaran di Islam. Jadi kita persilahkan dia sebanyak-banyaknya untuk bertanya. Nah, Bang Kores, maksudnya Iya. kalau surga kan berlaku kekal selama-lamanya. Tapi kalau neraka itu bagi yang saudaraku yang muslim itu tidak kekal untuk selama-lamanya gitu ya Pak? Iya, betul gitu. Itulah makanya iman kami ini sangat mahal dan untuk mendapatkannya itu berat gitu. Pengertiannya kalau kita masuk muslim berarti kita tidak selamanya di neraka ya Pak? Iya, Oke, baik, terima kasih sekali. jawabannya Pak. Terima kasih iya. Pak. Nah, terus Alfonsus juga gini, nanti ketika di surga nanti, kenikmatan pertama itu adalah memandang asli wujud dari Tuhan semesta alam. Jadi nggak contoh misalnya ya, contoh ini sorry, Yesus yang lihat dia Tuhan cuma orang di Yerusalem. Kemudian ada Osiris yang lihat dia adalah Tuhannya cuma orang-orang Mesir di Memphis. Kemudian ada Baal yang lihat dia adalah Tuhan cuma siapa? Orang-orang yang di Kanaan gitu kan, Israel Utara kalau sekarang. Bang Kores boleh menambahkan Bang Kores. Iya, nah, abis ini ya.
Nah, nanti berbeda dengan Tuhan semesta alam ketika Dia mengizinkan kita untuk melihat keberadaannya yang maha suci dan maha tinggi. Semua manusia itu melihat semuanya, nggak terkecuali. Inilah bukti Tuhan yang benar. Itu pertama. Terus yang kedua, Alfonsus, kami tidak menjadi manusia baru, kami masih manusia lama yang ada pengalaman dan juga perjuangan untuk mendapatkan surga, sehingga ketika kita masuk ke dalam surga, kita benar-benar menikmati apa yang sudah kita perjuangkan di dunia. Shadaqallahul adzim. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Kores atas penjelasannya. Bang Alfonsus, boleh saya menambahkan? Silakan Bang. Ya, kalau pemahaman saya ini kan kita mainnya logika kan. Di dalam ajaran Islam itu menambahkan dari Bang Pra atau Bang Kores tadi, selama Bang Alfonsus ya, seandainya Abang Alfonsus itu berwakaf, sedekah, berbuat kebaikan paling banyak di agama Abang gitu kan. Tapi selama Abang masih menyembah Tuhan yang salah, maka tidak ada jaminan Abang Alfonsus masuk surga. Itu di ajaran Islam. Akan tetapi seandainya Bang Alfonsus sekarang berdosa, boleh dikatakan umur 40 tahun, Bang Alfonsus mengambil jalan yang benar. Mohon maaf, bukan memaksa gitu. Caranya Abang mengikuti yang agama yang kami anut sekarang ini, dosa-dosa Abang Alfonsus itu bisa dikurangi gitu. Istilahnya adalah ya timbal balik daripada amal ibadah yang Abang Alfonsus kerjakan selama ini. Kira-kira begitu Ustadz Sugi. Bukan cuma dikurangi, dihapus bersih. Kalau amin. Semoga kafir, ada keterbukaan dari Bang Alfonsus. Ya. Oke, terima kasih. Saya mau kan Bang Sugi itu kan hafal benar ya Alkitab saya ya. Nah, bukan saya sih, Injil apalah, saya nggak paham. Saya satu pertanyaan lagi Pak, boleh nggak? Halo? Sampai subuh bertanya, lanjut. Nah, kalau di ajaran Kristen mungkin Ustaz Sugi, Bang Kores mungkin udah paham lah ya yang di sini ya. Nah, otoritas untuk menghapus dosa atau memberikan pengampunan itu kan hanya Tuhan. Itu pertanyaan saya, kan hanya Tuhan yang punya otoritas dan yang punya kuasa untuk mengampuni semua umat manusia yang berdosa. Lalu pertanyaan saya, seperti Bang Kores jelaskan tadi, di antara kita yang sesama Muslim, seperti Pak Ustaz Sugi jelaskan, kalau Bang Ustaz mau mualafkan saya, lalu nanti saya cari Ustaz di sana gitu. Nah, pertanyaan saya itu sederhana aja Pak. Berarti otoritas Allah ini sudah dibagikan kepada kita-kita juga gitu maksudnya, untuk menarik orang dari neraka supaya masuk ke dalam surga. Saya minta penjelasannya Pak, biar saya ngerti, paham gitu Pak. Makasih. Ya, sebagaimana yang Nabi jelaskan mengenai syafaat ini, jadi syafaat itu kan menolong, pertolongan gitu. Nah, kami itu diberikan izin untuk menolong saudara-saudara kami yang masih ada di dalam neraka gitu. Jadi nanti itu ini karena saking maha baiknya Allah ya. Allah itu, aduh gue sedih bre. Allah itu sampai 3 kali. Jadi ketika pertama nanti ini hari penghakiman, ketika di hari penghakiman, ketika nanti ada segolongan umat Muslim yang bertanya, ya Allah, temanku si Fulan, aku sering sholat berjamaah bersamanya ketika di dunia, tapi aku tidak melihatnya di surga. Lalu Allah bilang, carilah dia, keluarkanlah dia dari neraka, gitu kan. Itu yang pertama. Terus balik, bersyukurlah hamba ini kan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah bilang, ya Allah, terima kasih aku sudah menemukan temanku, semacam itu dialognya, Allah nanti bertanya lagi yang kedua, cari lagi saudara-saudaramu, kawan-kawanmu, kerabatmu yang ada di sana, walaupun imannya sebesar biji jagung atau semacamnya.
itu, dan keluarkan mereka dari neraka. Yang kedua, nanti udah yang kedua, balik lagi nih manusia nih, balik lagi nih umat muslim. Ini maha baiknya Allah, disuruh lagi kita kembali ke neraka untuk mengambil orang-orang yang masih ada di sana, para ahli tauhid. Ahli tauhid itu orang-orang yang mereka berdosa, tapi tetap dalam hatinya itu Allah adalah Tuhan satu-satunya, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan hambanya. Yang ketiga kalinya Allah suruh lagi, carilah orang-orang yang masih ada dalam hatinya iman walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah itu biji yang paling kecil di dunia. Disuruh dikeluarkan. 3 kali Allah suruh balik kita untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Dengan iman yang paling kecil itu biji zarah. Makanya ini yang gue bilang, gue tekankan, imannya orang Islam itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi itu jawabannya, Alfonsus. Baik, terima kasih. Baik, Bang Alfonsus, masih Oke, penasaran dengan Islam? Silahkan bertanya lagi, masih ada waktu sampai hari kiamat ke-7. Oh, ini udah naik ke yang ke-7 ini. Nah, Asik nih ceritanya apa? Kita berdiskusi malam ini asik kita nggak? di sini gini. Kita di sini sekarang modenya mengedukasi umat Kristen dan mengedukasi para netizen, ya, para netizen Kalau di bawah. saya Karena sih gini Pak. gini, Saya sebentar Bang Alpon. Karena apa? Karena kita udah merasa muak, karena udah merasa jenuh dengan diskusi-diskusi yang saling menghujat. Diskusi Ya, yang benar. tidak mengedukasi ke netizen, ke teman-teman YouTube dan ke Paulus, ya. Bang Dewa, saya tuh paling tidak suka orang saling hujat menghujat. Untuk apalagi apa kita saya paling tidak suka dengan orang yang menjembah manusia. itu satu Pak, itu salah satu bentuknya. Nah, gini Pak, pengertian sesederhana aja. Kalau kita di antara dua golongan ini saling hujat menghujat, lalu untuk apa ajaran agama diajarkan? Itu aja sih pengertian Pak. Kadang tuh orang tuh hanya mengikuti hawa nafsunya, mau yang ini benar, mau yang itu salah. Akhirnya timbul apa? Fitnah, hujat menghujat. Oke. Itu yang Siap. tidak mengedukasi Pak. Oke. Bagaimana orang mau tertarik sedangkan kita Pak Alpon balik lagi ke pertanyaan aja. Soalnya perdebatan ini akan berhenti kalau Yesus sudah turun. Kalau Yesus belum turun, belum berhenti debatnya. Silakan dilanjut dulu bertanya. Iya. Gini Pak, tadi kan udah dijelasin sedetail mungkin ya. Pertanyaan yang kedua itu gini Pak, kan di dalam Muslim itu ada Quran, ada hadis. Nah pertanyaan saya, apa perbedaan Quran dan hadis? Itu Pak. Aku lagi. Jadi ini simpel. Al-Quran Nur Karim ini adalah seluruh perkataan Allah Azza wa Jalla yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dimushafkan. Dimushafkan itu dijadikan sebuah kitab suci. Itu. Lalu hadis apa? Hadis adalah segala perilaku, tindak tanduk, perkataan dan diamnya Nabi Muhammad SAW yang dibukukan sehingga menjadi pedoman bagi kita. Itu jadi perbedaannya. Jadi kita umat Muslim itu nggak mencampur kitab sucinya. Perkataan Tuhan, terus ada perkataan manusia, enggak gitu konsepnya gitu. Ya, supaya kita tahu bagaimana kita menempatkan manusia dan bagaimana kita menempatkan hormat kita dan juga tunduk serta ibadah kita kepada Tuhan semesta alam gitu. Oke, lalu ini Pak, kan ada hadis yang hadis sahih dan yang tidak sahih itu seperti apa sih Pak pengertiannya? Ya, hadis sahih itu gini. Jadi sebelum tulisan itu adalah lisan, terutama Nabi ya. Sebelum tulisan itu adalah lisan. Nah,
lisannya ini yang menyampaikan, sehingga sampai ke 2024 kita itu mengecek. Islam itu sangat tahu siapa yang menyampaikan. Jadi Islam itu kalau dikasih buku, yang kita lihat siapa yang nulis gitu, bagaimana kualitas orang yang menulis ini. Nah, Sahih itu di situ periwayatannya, orang-orang yang meriwayatkan perkataan Nabi ini bisa dipercaya nggak gitu, atau ini orang adalah orang-orang yang mungkar kayak gitu kan. Lalu kemudian setelah itu variabel pertama. Variabel kedua adalah isi dari perkataan Nabi ini gitu, bertentangan nggak dengan firman Allah Azza wa Jalla. Makanya ada disebut sahih, ada disebut doif. Kenapa yang di doif itu nggak diapokrifakan seperti kawan-kawan Kristen? Enggak, dalam Islam nggak begitu gitu. Karena supaya generasi-generasi berikutnya tahu mana ini yang benar-benar sahih, mana ini yang doif. Karena yang sahih dan doif itu nggak akan bertambah, zamannya udah lewat, sehingga kita tahu gitu. Sampai sini nangkap nggak? Ya, udah paham. Alhamdulillah. Lanjut. Ini Alfonsus ini mau masuk Islam ya? Gimana Pak? Alfonsus ini Alfonsus ini tertarik masuk Islam gitu? Saya bukan tertarik, Bang. Maksudnya gini, saya mencari kebenaran itu sedetail dulu. Nah, setelah udah beri penjelasan begini, lalu saya kan akan berpikir. Tadi kan saya bilang saya akan berpikir, akan merenungkan gimana. Nah, baru saya mengambil satu keputusan, Bang. Gitu. Oh, oke. Makanya saya banyak bertanya itu. Sehingga saya bisa memahami. Kalau saya dengan tidak tahu, Intinya dia lagi mencari, Bang Ores. kan ntar saya nyesal, Bang. Dia lagi mencari, Bang Ores. Oh, mantap, alhamdulillah. Terus gua nanya sedikit ya. Boleh. Apa yang membuat ragu di iman yang sekarang? Bukan ragu, artinya gini. Kan orang semua kita kan pingin masuk surga nih. Nah, di Kristen janjinya surga seperti ini, di Muslim janjinya surga seperti ini gitu loh, Pak. Nah, tapi pernyataan ya. Saya ini berpikirnya secara logika gini. Kalaupun memang Kristen yang salah, berarti kan semua umat Kristiani kan masuk neraka. Nah, yang kedua, kalaupun memang Muslim yang salah ajarannya ya nih Pak, bukan saya artinya yang salah bukan berarti saya menyalahkan, bukan Pak. Ngerti. Semua umat Muslim masuk neraka. Itu aja sih pemikiran saya gitu. Makanya kalau saya di Muslim, kalau benar saya masuk surga. Kalau saya di Kristen benar ya saya masuk surga. Kalaupun salah saya masuk neraka. Berarti kita rame-rame Pak. Kalau gitu, kalau pikiran saya simpel itu. Demo kali rame-rame. Iya gitu. Jadi kalau misalnya ini satu agama, berarti yang masuk neraka kan bukan saya sendiri, Pak, kan rame-rame kalau gitu. Iya, gini juga memang di kekristenan itu neraka itu sama surganya juga sih, tidak terlalu dijelaskan bagaimana gambaran dalamnya itu kayak gimana, itu tidak terlalu dijelaskan. Nah, di Islam itu Nabi Muhammad SAW sampai berkata begini, kalau sampai kalian Allah izinkan diperlihatkan neraka kepada kalian, demi Allah kalian sampai kalian meninggal nggak akan pernah lagi tersenyum. Di situ aja gue ketika membaca perkataan Nabi seperti itu aja kebayang sekali seremnya. Apalagi Nabi Muhammad ini orang kuat banget loh, karena Nabi ini diperlihatkan bagaimana dalamannya neraka. Kuat banget Nabi itu. Makanya neraka di Islam tuh serem-seremnya gitu. Misalnya gini, posisinya contoh ya, ini gue terutama yang anak-anak muda. Lu berzinah, lu prot-prot nih ya, sampai prot-prot nih. Nggak kena hukum hudud di dunia, itu di neraka kayak gimana tuh bentukannya tuh? Iya, saya udah pernah ngelihat YouTube tuh siksaannya ngeri-ngeri, sedap itu mah. Kristen Res itu surganya si Alpon. Hah? Nerakanya Islam, surganya buat lu.
Wah, jangan begitu Mas Bro. Bercanda bro, tapi serius. Iya, jadi itu Alfonsus. Sama gini juga, kalau ini gua nyebrang sedikit ya ke Kristen ya, yang Nggak apa-apa, apa Bang, yang nggak apa-apa. yang gua agak kurang serg itu kita menjadi manusia baru gitu. Lalu kemudian maut memisahkan semua hubungan manusia. Ini gue nggak bisa itu gitu loh. Iya, berarti Bapak nggak mengenal anak, anak nggak mengenal ibu. Ya, di surganya Kristen seperti itu. Karena kan kita sudah menjadi roh, sama seperti malaikat. Itu sih. Nah, itu yang jadi ya, terus kenapa gue Nah, diperkenalkan? sebentar, Ya. Pak Ustadz. Ini saya baru ingat nih. Nah, di dalam kehidupan nanti di surga ataupun di neraka, apakah itu kita dengan tubuh daging yang seperti ini atau berbentuk seperti apa tuh kalau menurut Islam tuh? Mantap sekali pertanyaannya. Jadi nanti di dalam Islam, ketika setelah kiamat beres, semua manusia akan dibangkitkan. Yang pertama kali dibangkitkan itu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad juga bingung karena Musa alaihissalam itu lagi bersender di arsy-nya Allah, gitu. Arsy itu singgasana lah ya, arsy-nya Allah gitu. Nah itu, jadi antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam ini dua-duanya bangkitnya kayaknya berbarengan gitu. Lalu kemudian manusia yang lain pun dibangkitkan. Dibangkitkannya dari mana? Dari tulang ekor. Tulang ekor nanti tumbuh daging sebagaimana manusia, lalu bentuk manusia yang terbaik yaitu di umur 30 sampai 33 tahun. Nah, bangkit tuh. Nah, jawabannya apa? Jadi benar-benar daging yang kita sekarang ini, tapi dalam daging terbaik kita yaitu di umur 30 sampai 33 tahun gitu. Ini membuat kita bisa, ini logika yang masuk di gue ya. Ini membuat kita bisa merasakan kebahagiaan. Karena kita tumbuh sebagaimana daging kita ada gitu. Kenapa? Karena kebahagiaan Alfonsus bukan dari ruh. Kebahagiaan itu dari daging yang namanya otak, di mana otak menghasilkan 4 hormon kebahagiaan. Makanya ketika nanti gue di surga, lalu kemudian gue menjadi malaikat, gue di dalam Islam gue nggak tahu Kristen yang dalamnya ya, yang angelologinya gue nggak tahu gitu. Karena di dalam Islam itu malaikat itu jarang sekali berekspresi bahagia kayak gitu loh. Jarang sekali itu berekspresi. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan tanpa nafsu. Nafsu ini dalam Islam ada banyak ya. Nafsu itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, nanti ketika masuk surga, nafsu yang jahat ini hilang, sehilang-hilangnya semuanya hilang. Jadi sisa nafsu yang baik, yang dimana nafsu yang baik ini isinya kebahagiaan semua gitu. Oke, saya nambah dikit ya. Saya nambah dikit. Di dalam surah Al-Mu'minun itu Bang Alfonsus, itu Allah menjamin surga. Kita akan mewarisi surga ya, seperti di dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai berapa nih? 11. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang beriman, orang-orang khusyuk dalam sholat, yang menunaikan zakat, dan orang-orang memelihara kemaluannya. Tetapi barang siapa mencari di balik itu berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang-orang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Allah menjanjikan kita akan mewarisi surga bagi orang beriman, melihara salatnya, menunaikan zakat, serta menjaga segala, ya berbuat baiklah, beramal soleh kan. Nah, kalau di dalam Islam tuh ya bukan dosa yang kita warisi ya, tapi surga. Gitu Bang, lanjut. Di Kristen kan warisi dosa, kalau kita surga Bang. Masya Allah. Lanjut Bang Kores. Ya, jadi itu Alfonsus jawabannya. Iya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik Bang Alfonsus ya.
Kalau di Islam ya, masuk surga itu langsung masuk. Tok tok tok, assalamualaikum, jeleng, langsung ala jeleng tanya, masuk KB. Semuanya masuk ke surga. Ya, tapi kalau di dalam Kristen, tok tok tok, pengen masuk surga dong, Yesus pengen masuk surga. Jangan dulu kau masuk surga. Perang dulu lah kau sama naga-naga sana kau. Perang dulu lah kau. Nadanya beda. Kalau masuk surga Muslim, assalamualaikum, silakan, mangga ke lebat. Nah, kalau di Kristen beda. Tunggu dulu lah kau. Perang dulu kau sama naga sana. Itu naga belum dibunuh sama kalian. Gimana sih kau? Usai juga kau ke neraka. Gitu katanya. Jadi di Kristen itu ada pedang naga, Bang. Gitu, Bang. Lanjut, Bang Kores. Nah, kau kenapa diem pula kau? Ngomonglah. Siapa nih, Bang Kores apa siapa? Lah kau, bertanya aja kau. Udah, saya kan udah tanya banyak nih. Nggak ada interaktif ini. Oh iya. Ini nanti dilanjut Bunda Rahma ya. Jadi itu yang gua nggak suka kekristenan itu individualis jadinya, bahagianya bahagia sendiri yang tidak berbagi kepada orang-orang yang kita cintai. Itu yang gua sayangkan, aduh gitu kan. Cuman ya ketika dipikir-pikir lagi ya gimana, karena konsep keselamatannya juga percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus disalibkan menebus dosa, maka masuk ke dalam surga. Nah, dengan apa? Dengan persyaratan yang semudah itu, ya gua rasa ya surganya segitu cukup gitu. Tapi ya kembali lagi, karena kawan-kawan Kristen juga masih belum Allah bukakan hidayah untuk menerima ini loh yang benar. Kalau memang kebenaran yang lu cari, maka lu harus berjuang untuk menjaga kebenaran tersebut gitu. Karena mendapatkan itu perkara mudah di awal gitu, tapi konsistensi menjaga kebenaran ini itulah yang susah gitu. Sehingga gue tuh sering takjub, gue sering takjub sama orang-orang Kristen yang masuk ke Islam gitu. Lu dari agama yang santuy, beribadah seminggu sekali di pagi hari, berpindah kepada Islam, yang dimana di Islam itu lu sholat 5 waktu sampai mati, lu puasa sebulan setahun sekali, lu mampu untuk berhaji maka lu wajib berhaji gitu. Hebat. Salut untuk para mualaf. Jadi Kobusier, Pak Yusuf Hamka, kalian luar biasa. Ya, silakan. Kalau masih penasaran bertanya, Bre. Atau kita mau nanya saya tambah lagi dulu sedikit. Oh iya, silakan. Dan begini ya, surga menurut Al-Quran itu ya, di Islam. Di sini bunyi ayatnya di Quran surah At-Tur ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, kalau kita kembali ke Bible ya, saudara Alfonso, di dalam Bible Anda itu daging dan darah tidak mendapat tempat di surga. Jadi teman-teman Kristen hidup secara roh ya, seperti malaikat. Nah, gimana dong? Artinya tidak saling mengenal ya, bagaimana hidup secara roh. Kebahagiaan apa yang akan didapat ya? Tidak berkumpul dengan keluarga, tidak saling mengenal karena kalian dalam bentuk roh, dan kemudian hanya memuja-muja. Terus apa kegunaan beramal di dunia? Ya, apa kegunaan kita berbuat banyak, berbuat baik di dunia, berkeluarga dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, dan pada akhirnya kita tidak akan dipertemukan. Ya. Kalau di konsep Kristen kan kalian hidup seperti malaikat secara roh.
Kalau kami Muslim, Masya Allah ya, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, anak cucu mereka, kita akan dipertemukan dengan anak cucu kami di dalam surga. Dan gambaran surga itu di Islam tuh Masya Allah ya, ini gambarannya Bang. Semua dijelaskan di dalam di surah Yasin ya. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kemudian di surah Al-Qaf, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Artinya segala keindahan, segala kesenangan tuh Allah berikan sebagai ganjaran, sebagai balasan ketaatan kita di dunia, ibadah kita kepada Allah. Itu sesuatu yang sangat masuk akal. Artinya kita habis menanam benih, nah kita panen, ya kan? Nah kalau teman-teman Kristen ini berbuat kebajikan ini dan itu segala macam amalan, tapi pada akhirnya yang akan didapati itu nihil ya. Ketemu pun keluarga tidak, hidup secara roh. Ini perbandingan aja Bang ya saya sampaikan ya. Nah gitu Bang gambaran di dalam surganya Islam yang digambarkan dalam Al-Quran. Bahwa kami akan dikumpulkan dengan orang-orang kita cintai. Lanjut. Nah, baik Bang Alpon. Bang Alpon di sini tadi ada ya di sekitar 3 jam ya, 3 jam berdiskusi di sini ya, Bang Alpon. Kira-kira ya, ini kira-kira ya, apa yang didapat oleh Bang Alpon dari hasil diskusi barusan Bang Alpon? Perbandingan. Terima kasih. Maksud Bapak tuh hasil diskusi ini yang saya petik itu apa ya, yang saya ambil hikmahnya ya. Betul, dari tadi sama yang pertama Sugi. itu yang paling pertama Pak, yang paling pertama itu saya tertarik dengan surganya dengan nerakanya tidak kekal. Lalu yang kedua, masih ada bantuan dari teman, dari orang tua, dari sahabat, terutama dari Nabi mendapatkan syafaat ya dari Nabi itu ya. Betul. Nah, jadi pengertian saya baru paham baru tahu malam ini bahwa surganya Muslim itu nerakanya Muslim itu tidak kekal. Berarti kita yang masuk neraka pun masih bisa masuk ke dalam surga. Betul. Gitu. Yang kedua saya merasa gini, saya dihormati di dalam room ini, saya diterima. Itu ucapan saya, terima kasih banyak. Lalu yang ketiga ini ya tertarik lah buat saya. Berarti selama ini yang perdebatan yang saling olok-mengolok, saling salah menyalahkan, saling benci-membenci, tidak ada dalam hal ini yang saya ngerasakan pada malam ini. Oke, itu aja. Tergantung hostnya. Kalau hostnya ganteng seperti ini, pasti diskusinya akan santai, bro. Iya. Bang Alpon langsung lari ke surga ya tadi ya? Iya Bang. Kenapa Bang? Nggak apa-apa. Bang Alpon tadi langsung lari ke surga kan? Bang Alpon. Enggak, saya tertariknya bukan. Iya, sebentar Bang Alpon. Apakah Bang Alpon nggak tertarik ngebahas alam kubur? Alam kubur. Nah, itu tertarik nggak ngebahas itu? Kalau kita ini perbedaan. Kalau kita tuh di alam kubur itu nggak ada Pak. Nggak tahu ada dan enggaknya saya nggak ngerti. Yang jadi masalah ini. Ini yang jadi masalah. Kalau pemahaman saya itu gini Pak, di saat kita menghembuskan napas terakhir, di situ kita sudah diadili. Sudah diadilinya seperti ini. Roh yang baik akan dimasukkan ke dalam Firdaus, roh yang tidak baik akan dimasukkan ke dalam api penyucian. Seperti itu Pak. Nanti di saat di akhir zaman untuk dibangkitkan semua, jadi zaman Firdaus baik yang di api penyucian semua itu dibangkitkan lagi. Nah disitulah adalah pengadilan terakhir. Itu. Oh, Pak Alpon tertarik ya kira-kira kalau ngebahas ini? Boleh Pak. Karena saya tertariknya tadi itu karena apa? Satu yang paling saya tertarik itu karena surganya di Islam itu tidak kekal. Nah, nerakanya di Islam itu tidak kekal. Masih ada peluang untuk masuk ke surga.
Itu yang satu hikmah yang saya ambil, dan baru malam ini juga saya mengetahui hal itu. Iya, berarti Anda harus berterima kasih sama orang yang paling ganteng se-Indonesia ini. Sama-sama. Oh, belum makasihnya ya? Saya udah ngomong sama-sama. Udah tadi kan aku udah mau kasih tadi tuh. Oh iya, ya udah, ya udah. Gak usah marah dong, biasa aja kali. Oh enggak, saya nggak marah Pak. Emang kalau orang Flores begitu logatnya Pak. Oh iya, saya juga baru tahu malam ini bahwa Anda seorang Flores ya. Oke, Bang Kores, monitor Bang Kores atau Ahimoto silakan naik. Ustadz Alif pasti monitor nggak Ustadz Alif? Apa nih? Nah ini kita mau ngejelasin masalah fitnah. Oh si Ahimoto gelo sih ya. Masalah alam kubur. Oh iya, tunggu. Besok jadi nggak sih? Besok jadi. Jam berapa? Habis maghrib. Di mana? Di hatimu. Wah, di hati gua. Sempit. Oke, buat teman-teman Iwan Villa semuanya ya, sambil nunggu bahan dari Bang Kores, nanti insya Allah ya, Alhamdulillah. akan ada perdebatan yang sangat seru loh, yang sangat seru perdebatannya. Dunia nyata ya, Gurunda Juma bersama Ustadz Wapi akan melawan, nanti Bang Kores yang ngejelasin. Insya Allah ya, kita doakan. Keren Ya. ini. Kalau nggak Ya, nonton pentas, rugi Iman. kalian. Ya, tiketnya 1.500.000 ya, Ikhwan. Nah, ini debat ini kalau nggak nonton, wah udah. Ya udah, apa yang ditanyain? Alam kubur. Iya, alam kuburnya Muslim. Apanya yang ditanya alam kubur ini? Apanya aja, terserah Bang Kores. Pokoknya jelasin alam kubur Muslim udah. Alam kubur. Ya, jadi alam kubur ini adalah alam barzah namanya dalam Islam itu. Bisa juga disebut alam kubur atau alam penantian, gitu. Nah, alam kubur ini itu semacam trailer. Ketika orang ini banyak dosanya, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur itu nanti semacam trailer, teaser bagaimana nanti di nerakanya gitu. Lalu kemudian kalau orang yang beriman yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur itu digambarkan dia seperti tertidur. Jadi nanti ketika bangun di hari penghakiman itu dia seperti orang yang baru bangun tidur segar. Itu alam kubur. Nah, ini ada satu kisah di mana sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini menangis terseduh-seduh gitu setelah sholatnya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa kau menangis gitu? Bukankah kau telah Nabi janjikan akan berada di surga? Di sini Umar menjawab, iya, Nabi memang menjanjikan aku masuk di surga bersamanya. Tapi Nabi tidak pernah menjanjikan aku selamat dari siksa kubur gitu. Makanya Umar bin Khattab itu sering menangis jika mengingat siksa kubur gitu. Baru siksa kubur loh. Usman belum itu, siksa neraka. Usman. Bukan Umar, Usman itu. Usman ya? Oh, Afan Bang Del. Iya, so Afan Usman gitu. Lalu itulah kenapa di dalam Islam itu banyak juga amalan-amalan supaya kita terjaga dari siksa kubur. Salah satunya adalah sebelum kita tidur kita membaca dulu surah Al-Muluk gitu kan. Dan aku sangat suka surah Al-Muluk karena ini adalah jaminan supaya kita tidak mendapatkan siksa kubur. Gitu. Iya, sorry Afwan Ikhwan. Pasti bertanya nih si Alpon, kok ada siksa kubur sih? Pasti nih, silakan Alpon. Iya, enggak, bukan siksa kubur. Saya mau bertanya itu di saat mayat udah dikubur, pelayat pengantar 7 langkah dari kubur, lalu datanglah malaikat Mungkar dan Nangkir ya. Itu ya. Nah, itu kan menanyakan siapa nabimu, apa agamamu, gitu ya, siapa rohmu, gitu ya. Nah itu ceritanya seperti apa itu? Iya nanti itu kisahnya itu paling udah dengar juga, ini mah basic. Jadi nanti akan diberikan 5 pertanyaan yang nantinya itu 5 ya, iya 5 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, apa agamamu, gitu. Satu lagi aku lupa gitu kan. Nah itu nanti yang menjawab bukan mulut kita atau pengetahuan kita, tapi amal kita yang menjawab. Nah baru malam ini saya dengar ini Bang. Soalnya saya pengertian gitu. Maaf saya potong sebentar Bang Kores.
Soalnya Ya. pengertian saya gini, kadang nggak masuk di akalnya gini, masa sih mayat kok ditanya, lalu yang kedua mayat disiksa, kan itu. Tapi penjelasan malam ini, nah baru saya paham. Gitu. Iya. Jadi itu apa nanti dari jawabannya itu menentukan kita ini dapat siksa atau nikmat nanti di alam kubur ini. Terus aduh apa ya? Nah, ini juga Ya, yang tadi yang menarik. menjawab itu amal perbuatan kita tadi, amal baik kita yang menjawab. Bukan amal ibadah. Wah, amal ibadah ya, yang Iya, menjawab amal nih. ibadah gitu. Gitu. Jadi kalau Berarti misalnya bukan si mayit itu ya, Bang Kores, bukan si mayit itu. bukan kalau misalnya si mayit itu yang menjawab, kita kan udah dapet contekannya sekarang. Ingat kita nanti waktu mati jawabnya apa kan gitu. Cuman karena perkaranya bukan badan kita yang menjawab, tapi amal ibadah kita. Di situ tuh ketar-ketirnya tuh. Nah, terus ada juga nanti yang nanti itu nggak di alam kubur, my bre. Ada juga yang nggak di alam kubur. Ini ada di dalam surah Ali Imran ayat 169. Jangan kau bilang orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, melainkan dia hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Di sisi Tuhan itu di mana? Di jannah, di surga. Jadi nanti ada ruh-ruh yang memang nanti akan hidup di surga dan masuk sesuka hati, keluar masuk surga gitu. Bukan nanti, yang sekarang malah sekarang ya. Makanya pembuktian siapa udah di surga itu Islam lagi yang menang gitu. Karena ruh-ruh orang yang syahid yang mati gugur di jalan Allah sudah di sana semua. Gitu, Bang Kores. Betul, gitu. Iya, gitu. Makanya ini tuh Nah, ini nanti, pertanyaan ya. gini Bang Kores, maaf. Ya. Ruh-ruhnya kan sekarang udah di Terus lalu nanti di saat dibangkitkan itu gimana itu? ini mantap. Nanti ketika hari kebangkitan, maka ruh ini bersatu kembali dengan jasadnya sehingga sempurnalah dia di dalam surga. Jadi kalau ketika dia masih ruh itu kan dia hanya masuk tapi melihat-lihat saja gitu, hidup di sana tidak bisa menikmati karena dagingnya kan belum ada kayak gitu. Udah paham. Berarti nanti di saat pengadilan itu dibangkitkan itu yang masuk ke surga itu udah plus dagingnya ya? Betul sekali, plus dagingnya. Gimana kita mau memeluk orang yang kita sayang, ayah ibu kita kalau nggak pakai daging, gimana caranya? Kan gitu. Amin. Ya, Amin, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, Tuh ya Allah. kan. Aduh, Gua sedih giring lagi gua, langsung Bre. kena nih. Gua giring Sedih langsung lagi kena gua. nih. Jadi, Bang Alpon gini Bang Alpon, kalau di Islam, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Kemana kitabmu? Kemana kiblatmu? Ke Mekah. Tapi kalau Kristen ditanya sama malaikat Gabriel itu yang jadi Lucifer, siapa nama Tuhanmu? Tergantung kebutuhan. Kadang Bapa, kadang Yesus, kadang Roh Kudus. Apa nama kitabmu? Tergantung kebutuhan juga. Kalau nubuatan ya ada di PL. Kalau misalkan ini Tuhan, ya berarti ada di PB itu. Bahasanya bahasa apa? Tergantung kebutuhan juga. Kadang Ibrani, kadang Yunani, tapi yang sering dipakai buat debat bahasa Indonesia sih. Kemana kiblatmu? Tergantung nonggeng. Mana we arahna? Gitu. Oh, kenal lagi kau. Kalem. Siap. Ketawa dia lucu ya. Lanjut pokoknya, gas. Pusing gue. Apalagi yang alam kubur? Kenapa? Mantap. Gini Bang, kalau Tunggu dulu. Tunggu Alfonsus. Istri tapi Islam enggak? saya ya, aduh, kalau pribadi jangan diceritain dulu Bang. Oh enggak apa-apa kan enggak akan jauh juga. Cuma nanya dong, istri Islam atau enggak? Jangan ke situ dulu Bang Kores. Jangan ke situ dulu Bang, jangan dulu. Oh gitu, oke. Nah, aku akan gini, kalau di Kristen itu kan surga itu kan di Yerusalem baru ya, nanti akan ada bumi baru dan langit baru.
Kalau kepercayaan Kristen nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi saya sih lebih sering ikut si ini pencerahan dari pendeta Henry Tan itu. Kalau pencerahan dari biasa lebih masuk di akal sih kalau menurut saya. Nah, cuman kalau surganya di Islam itu di dunia ini atau di mana itu Bang? Maksudnya di langit atau di mana? Wah, ya. Jadi gini, kita ini gua kasih tahu dulu ya, Denah yang Nabi jabarkan kepada kita. Pertama ada bumi nih ya, tingkatan paling dasar ini bumi. Lalu kemudian setelah bumi itu dilingkupi oleh langit pertama. Setelah langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Langit ketujuh atasnya ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha atasnya ada Jannah. Tingkatan pertama. Jannah nanti ada 100 tingkatan. Gitu. Nah, setelah 100 tingkatan, di sanalah nanti Allah Azza wa Jalla ya ada lah, Allah Azza wa Jalla ada gitu. Nah, jadi gitu tingkatannya. Sehingga apakah surga itu di langit dan di bumi surganya Islam? Enggak. Di atasnya langit lagi, di atasnya langit ketujuh surganya Islam itu. Dan setiap jarak antara langit itu 500-an tahun. Jadi bayangin Alfonsus, bayangin. Lama dong perjalanan 500 tahun tuh. Betul, kalau kita jalan sendiri. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, sekejap. Sekejap kalau Allah yang memperjalankan. Tergantung jadinya. Mau kita yang jalan sendiri, nah gitu, berapa kali reinkarnasi tuh kalau mau gitu kan. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, langsung sekejap udah pindah kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang hanya semalam saja sudah nyampe ke Sidratul Muntaha gitu. Sama ini apa ya? Ya itu sih itu aja dulu. Oh iya, ya ini hikmahnya ya. Ini gua mau berbagi hikmah kepada Alfonsus. Di statement pertamanya gini. Subjek, semakin besar subjek ini, semakin gak bisa kita melihat. Setuju nggak? Iya. Setuju ya? Nah, inilah kenapa ketika umat muslim bertakbir Allahu Akbar, maka itu maknanya dalam sekali gitu. Allah maha besar. Besar sekali Allah ini. Maha besar. Keberadaannya, kuasanya, kemahatinggiannya itu Allah maha besar. Sekarang bayangin gini Alfonsus. Alfonsus manusia ya? Iya. Oke. Alfonsus bayangin pegang kelereng. Udah? Ya genggam, cuma digenggam. Nah, digenggam kelereng ini. Sekarang Alfonsus menjadi masuk ke dalam kelereng itu. Bisa nggak? Ya kalau secara logika kita manusia ya nggak bisa. Itu yang pertama gitu kan. Logika manusia nggak bisa. Cuma kan Tuhan Maha Kuasa, ya nggak? Nah, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa. Iya emang bisa. Nah, karena Tuhan kuasa, maka Tuhan bisa. Kalau gitu pertanyaannya bukan bisa nggak bisa, tapi pantas nggak pantas. Buat apa Tuhan turun ke dunia menjadi manusia gitu? Buat apa? Ketika Dia Maha Kuasa. Tuhan Maha Besar. Tidak mungkin Dia Maha Kecil. Tuhan Maha Kuasa, tidak mungkin Dia Maha Terbatas. Gitu my bre. Ya gue tau lah kawan-kawan Kristen jawabnya iya untuk membuktikan Dia hadir gitu. Cuma nanti kalau kita kritisi lebih dalam, oke, Tuhan hadir di Yerusalem. Orang Cina lihat nggak? Nggak. Orang Afrika ngeliat nggak? Nggak. Amerika ngeliat nggak? Nggak. Buat apa?
Makin buat apa di situ? Makin buyar, makin bias jadinya. Oke lah, sekarang kita nggak perlu pikirkan, anggaplah orang Cina, Amerika, Australia, Afrika itu nggak ada, mereka nggak ada. Anggaplah manusia hidup hanya yang di Yerusalem saja ya, anggap gitu. Nah, lu bisa meyakinkan gua nggak satu Israel melihat Yesus? Nggak yakin. Ya udahlah, kita nggak perlu satu Israel lah kalau gitu. 12 murid Yesus ya, mereka melihat Yesus, iya melihat Yesus. Yang gua tanya sekarang, mereka melihat keberadaan manusianya atau melihat keberadaan Tuhannya? Dar. Di situ baru logika terbuka. Ujung-ujungnya buat apa gitu kan? Kalau hanya melihat bentuk manusianya saja, buat apa? Oke, kita bereslah soal itu ya. Kita biarkan ngegantung. Kita biarkan ngegantung. Berikutnya, penyaliban menebus dosa manusia. Tidak ada manusia yang kudus sehingga harus Tuhan yang disalibkan. Oke, sip. Fine, Tuhan yang disalibkan. Ketika disalibkan, orang-orang yang melihat penyaliban itu melihat Tuhan atau melihat manusia? Dia melihat manusia. Katanya manusia nggak bisa menebus manusia. Nah, disitulah yang letak kerancuan. Mind blowing. Selamat datang di kebenaran. Makanya sola scriptura saja. Sola scriptura ini Cuman padahal isi gini, Bang Koras, gini, Iya, maksudnya gini, kalau berbicara penyaliban itu tadi, kan antara persepsi Muslim dengan Kristen itu kan berbeda. Nah, disitulah yang menjadi perdebatan sampai detik ini, tidak ada penyelesaian. Persepsinya gini, secara Muslim kita mungkin Tuhan itu dibunuh oleh manusia. Itu kan logikanya sederhana itu. Kalau Kores beda. Kores itu memang mencoba untuk mengiyakan apa yang Kristen mau, gitu kan? Kores itu mencoba mengiyakan apa yang Kristen mau. Makanya pertanyaan yang kayak tadi itu muncul gitu loh. Iya kan? Gitu. Oke, Tuhan disalibkan ya. Terus ketika disalibkan, orang-orang yang di sana melihat siapa yang disalib gitu. Manusia. Loh. Katanya Tuhan yang menebus dosa. Kan tapi kan Tuhan nggak mungkin mati. Loh, janjinya gimana di awal? Di situ mereka mulai menarik diri dan mencoba ganti topik. Belum nanti lagi ada lagi. Karena begini, Bang Kores. Ya. Karena begini, jadi pengertian kita harus bedakan dulu antara Muslim sama Kristen. Muslim itu mengakui Yesus itu kan sebagai nabi, jadi dia mutlak manusia, ya kan? Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, di sini Cappuccino noise. Iya, nggak apa-apa kalau misalnya Kristen mau mengakui gitu. Seperti yang Kores bilang, gua akan mengiyakan apa yang Kristen bilang gitu. Yesus ini Tuhan, oke Tuhan gitu kan. Nah, ini bentuk manusianya ini tuh Tuhan bukan gitu loh. Kalau bentuk manusianya ini bukan Tuhan, kenapa yang disalibkan bentuk manusianya ini gitu loh? Iya, itu tadi yang saya bilang tadi, dari apa persepsinya sudah berbeda sehingga tidak ada titik temunya. Ya, karena orang Kristen mengakui, jadi mungkin Bang Kores lebih paham dari saya. Orang Kristen mengakui Yesus itu kan ada dua sisi. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan sampai detik ini. Mau coba kalau dijelaskan, yang sesama Kristen aja masih berdebat tentang kedua sisi ini dalam diri Yesus itu. Nah, disinilah gini Alfonsus, disinilah orang bijaksana berkata, kalau misalnya nggak bisa dijelaskan, susah untuk dijelaskan. Artinya apa yang dipahami itu bukan datang dari Tuhan. Ya, kalau kita kan kebanyakan orang Kristen kalau dari Muslim banyak, masa sih Tuhan kok disalib? Masa sih Tuhan kok dibunuh? Itu kebanyakan. Lalu jawabannya hanya dua. Dari 100% ilahi, 100% manusia. Itu kan jawaban yang gak masuk di akal kalau kita dicerna. Tapi kalau orang sudah mengimani, sulit untuk dibantah. Cinta buta. Benar nggak Bang Kores? Betul. Makanya cinta itu beracun. Overdosis sama cinta membuat kita gila. Sehingga binasa jadinya kan gitu.
Kita nggak mau apa namanya, kita nggak mau berpikir secara logika. Itulah kenapa Allah Azza wa Jalla tuh dalam setiap firman-Nya itu banyak diantaranya Allah berfirman begini, afala taqilun, afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Akal dulu, baru iman. Iya, Contoh. jadi begitu Bang. Kebetulan ini kan di-live-in juga di beberapa channel, termasuk Gulunda Juma. Assalamualaikum Gulunda Juma. Batrehat Gulunda Juma. Buat Nanti yang di Ya, sama lanjut. ini, ya, Alfonsus mau gua kasih lagi pertanyaan-pertanyaan tajamnya Kores. Ya. boleh. Berikutnya, Yesus disalibkan menebus dosa manusia. Siapa manusia yang berdosa pertama kali? Adam. Karena Adam berdosa, semua manusia berdosa. Gitu kan ya? Terus kenapa? Kenapa Yesus disalibnya di zaman Yohanes, bukan di zaman Adam? Kenapa? Itu pertanyaan yang bagus itu, Bang. Ya, karena ini jawabannya sih sesimpel itu, karena di dalam kitab Kejadian itu sudah mengadakan tanda perjanjian, artinya sudah ada permusuhan antara iblis dengan wanita itu. Nah, mantap. Ketika ada permusuhan iblis dengan wanita itu, fungsi Yesus disalibkan apa? Mengalahkan iblis ini kan, gitu ya? Ya benar. Ya mungkin Bang Kores lebih paham lah. Saya juga udah banyak dengar tentang. Makanya gue sharing ini ke Alfonsus gitu. Gue sharing ini ke Alfonsus supaya jadi hikmah gitu. Fungsinya itu bukan mengalahkan iblis gitu ya? Iya. Nah, mengalahkan Itu iblis. salah satunya. Lalu yang kedua kan gini, artinya mengembalikan citra manusia ini yang diciptakan serupa dan segambar itu sehingga bisa bersatu lagi dengan Tuhannya. Satu. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian kekal. Itu sih. Kematian Nah, kekal. dulu di zaman nabi-nabi dulu dalam kitab Kejadian sampai dalam kitab Perjanjian Lama itu kan dia untuk menebus itu kan dengan kurban ya kan. Ya. Disembelihlah darah binatang. Nah, di Perjanjian Baru itulah darah Yesus itulah yang mengadakan perjanjian. Makanya saya bilang tadi, kalau kita belum bisa satu persepsi, tidak akan ada titik temu sampai kapanpun Bang Kores kalau hal itu. Yes. Gitu. Makanya ketika gue mencoba untuk satu persepsikan gitu, kekristenan itu mundur. Oh, dia melangkah mundur teratur gitu. Karena ini pertanyaan-pertanyaan kritis ini gitu loh. Yang nanti akan keluar aslinya, imani saja gitu. Ini gue balik lagi nih, mengalahkan iblis katanya, mengalahkan iblis. Oke, Iya. mengalahkan iblis gitu. Kenapa iblis belum kalah? Karena iblis masih menguasai orang-orang yang berdosa di dunia. Kenapa Yesus keburu ke langit? Kenapa nggak beres? Itu pertanyaan-pertanyaan kritis kayak gitulah, gitu loh. Iya. Itu terus yang tadi udah, yang kenapa nggak di zaman Adam, terus mengenai kurban gitu. Kurban ini kan kita bisa lihat secara jelas di Imamat 4 sampai Imamat 7 pasalnya. Gitu. Di situ ada kurban penghapus dosa sama kurban penebus salah di sana. Nanti di Imamat 4 bisa dibaca itu di 13, 23 sama berapa gue lupa. Kalau misalnya untuk menebus satu bangsa Israel, dia bukan domba, dia lembu. Lembu itu sapi, gitu kan. Yesus disebut penghapus korban dosa dunia, dosa seluruh manusia. Gitu. Kenapa anak domba? Gitu kan. Domba ini di Imamat 1, korban bakaran. Fungsinya apa? Harumnya menyenangkan bagi Tuhan. Iya. Bukan menebus dosa. Menebus dosa itu lembu kalau satu bangsa. Kalau misalnya ketua suku, kambing. Kalau misalnya rakyat jelata satu orang saja, domba betina. Gitu. Itu dari dari persyaratan kurban penghapus dosanya Yahudi. Ya, kalau kita mau cocokkan dengan Yesus sebagai gambaran. Next. Yesus disalibkan gitu. Kita cek ke orang-orang Yahudi. Ada ketika mereka korban penghapus dosa, dombanya disalibkan.
Ada. Nggak ada itu kalau Nggak saya belum dengar sih, bukan nggak ada, tapi saya belum dengar. Terus ya, masih banyak lagi perintilan-perintilan. Ada. Nggak ada itu kalau Nggak saya belum dengar sih, bukan nggak ada, tapi saya belum dengar. Terus ya, masih banyak lagi perintilan-perintilan kayak gitu. Cuman ini aku kasih yang cake yang paling enaknya. Ini cake untuk Alfonsus nih gitu kan. Penyaliban Yesus ini adalah nubuatan gambaran penebusan dosa Yahudi. Oke, fine. Gitu. Terus kenapa disalibkan gitu? Memang bisa hukum Taurat digenapkan dengan hukum Roma. Bisa Ya emang ya? mungkin gini Bang Kores gini ya. Kalau di Alkitab itu kan ada Injil, ada surat-surat ya, surat-surat itu Betul. kan tulisan, Ya. tulisan dari Paulus kepada jemaat di sini, jemaat di sono gitu lah. Galatia, Roma, gitu. Kalau Yes. sepengetahuan saya sih seperti itu sih. Iya gitu. Ini bagus ini Stad Alif ya. Ini Stad Alif Ikhwan. Stad Alif. Jadi waktu itu lagi cerita-cerita lah soal membantai syubhat dan fitnah gitu. Stad Alif sempat ngeluarin perkataan begini gitu. Karena Stad Alif neliti juga ya. Kita itu sering belajar pribadi Ikhwan. Stad Alif tadi malam banget gue masih inget, dia berkata begini. Makanya pasca kisah-kisah pasca penyaliban Yesus itu kesananya mulai aneh. Itu kata Stad Alif. Setelah penyaliban Yesus, jadi setelah Yohanes berarti ya, itu mulai aneh kesananya gitu. Gambaran Taurat lah, orang terkutuk dari kayu salib itu menebus dosa lah, membatalkan Taurat lah, gitu kan. Makin aneh kesananya gitu. Pasca Yesusnya naik ke langit. Mantap Stad Alif. Cuman ya itu Alfonsus, tadi kan udah soal Islam, terus sekarang gue juga ngasih pemikiran-pemikiran Kristus tentang konsep penebusan dosa Kristen gitu ya. Semoga bisa menjadi bahan hidayah dan semoga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebenaran gitu. Karena Alfonsus ini cowok itu imam keluarga, imamnya selamat, insya Allah satu keluarganya selamat gitu. Karena sejatinya kebahagiaan itu ketika kita punya kebahagiaan, manusia sejatinya ingin berbagi dengan orang yang kita kasihi. Abadi. Gitu. Kalau misalnya bahagia dia makan sendiri, namanya narkoba. Namanya narkoba. Gitu. Ya, saya sapa dulu nih, ada Erwin Sinaga yang kemarin berpura-pura dan mengatakan bahwa saya orang ganteng. Erwin, selamat pagi Win. Oke, pagi Pak Tua. Kakak gile, gimana kabarmu? Masih nyembah anak manusia? Masih dong wajib. Oh, mantap, keren ya, keren Yang ini. pasti saya bukan hanya mempelajari membawa ajaran ya Bapak-bapak. Yang pasti menurut saya ya Kristus is number one. Tak bercela, tak berdosa, kudus. Mantap. Tapi ya, internet ya. Anjing, pantes. Dia lagi di terminal ternyata. Lagi ngojek Bang Kores. Lanjut Bang Kores. Menghujai dia. Nggak, dia itu apa? Penghujat atau gimana? Iya. Oh alah, buset. Kalau misalnya penghujat, Alfonsusnya mending turun dulu, kasihan. Nggak apa-apa, nyimak aja Bang Alfonsus. Lagian dia lagi ngojek. Nggak apa-apa Bang Kores, saya pendengar setia. Biar teman-teman yang di bawah gak ngantuk ya. Kita di sini cuma mencari hiburan ya sekarang ya. Nanti dilanjut lagi dengan mengedukasi, mencari ilmu. Kebetulan di sini ada Bang Ewing. Ternyata menyembah anak manusia. Silakan Bang Kores. Loh, ya ini dulu dah, dia mau ngomong apa gitu loh. Win, wih, patua, kakek, ngomong apa lu Win? Oh, lagi narik penumpang kayaknya. Dilanjut aja dulu, biarin.
Erwin kayaknya lagi jauh dari perangkat itu. Dilanjut aja sama Bang Alpon, Bang Kores. Saya turunin dulu si Erwin ya. Win, turun dulu ya Win. Ini si Erwin suka nemenin saya Bang Kores. Oke, sudah Pak Tua. Maaf ya Pak Tua. Saya Lanjut. sambil jualan Pak Tua. Oh, sambil ngojek, oke. Iya, cemana lah lebih bagus mencari sesuap nasi daripada si berdebat yang nggak mesti didebatkan, diimani saja. Imani saja, mantap mantap. Terus naik mau gimana? Mau apa? Saya diundang tadi Bang. Saya Oh, diundang, saya nggak minta naik ya. Diundang. Oh, Ya udah, ini Bunda Rahma udah open mic nih. Sedikit. Bunda Rahma, monggo. Sedikit Bang Alfonsus, kalau kita merujuk kepada Yohanes 11, narasi di situ satu perikop itu tidak mengindikasikan atau tidak ada cerita bahwa kematian Yesus itu penebusan dosa ya, seperti iman saudara-saudara Kristen. Coba diceritakan di situ kan, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, terlebih dahulu dia berdoa kan, dia menghadap ke atas memohon, ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang di sini maka ini dan seterusnya, supaya mereka betul tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Artinya Yesus berdoa, kemudian ketika itu udah mulai banyak pengikutnya. Coba buka itu Bang, satu perikop itu dikisahkan. Ya, mulai dari hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Kalau teman-teman mau belajar ya. Jadi Yohanes 11 itu mengisahkan satu perikop itu mengisahkan bahwa kematian Yesus itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa seperti pengajaran Paulus di Ibrani kan. Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Ini ajaran Paulus di Ibrani. Tapi kalau kita lihat Yohanes 11, penangkapan Yesus persepakatan, judul perikopnya itu persepakatan pembunuhan Yesus. Yohanes 11, coba kita tengok ya, Yohanes 11 tuh judul perikopnya. Yohanes 11 berapa? Bentar ya teman-teman ya. Erwin, kalau nggak mau Yohanes diskusi 11 turun sampai- aja ya Win ya. Win di bawah aja ya Win. Oke, siap Pak Tua, siap. Oke, iya silakan kek. Turun sendiri kek. Apa mau saya tendang? Saya lempar. Oh, ditendang juga nggak apa-apa Pak Tua. Ini Pak Tua Masih punya kuasa muda di rumah itu, ini. bukan Pak Tua lah. Nah itu Nggak Yohanes apa-apa. Bang Alfonsus, Yohanes 11:45 itu judul perikopnya itu persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah itu baca satu perikop Bang ke bawah. Kenapa Yesus tuh hendak dibunuh? Dan Yesus tuh ya kabur. Dan mereka akan diberi diimingi ya. Sementara itu nih Yohanes 11 35, Yohanes 11:53 itu poinnya ya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kemudian terakhir satu perikop ini terakhir di Yohanes 11:53. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Gitu Bang. Jadi pembunuhan Yesus tuh nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Oke, lanjut. Halo. Capek-capek Bunda Rahma ngebacain, Bang Alponnya malah ngorok. Enggak dengar Bang, Kesian. dengar. Enggak ya. Itu baca Bang satu perikop. Mulailah judul perikopnya itu persepakatan pembunuhan Yesus. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, kemudian tetapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka,
kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu Bang ya. Silakan di dalam itu satu perikop kenapa Yesus hendak ditangkap dan mau dibunuh. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Nanti antar di itu. Ya, direnungi ya Bang Alpon. Ya. Ya, sekarang Bang Alpon mau tanya apa lagi? Silakan. Mumpung masih ada waktu, saya belum mau mencabut nyawa Anda. Bukan, saya sih udah apa ya, mendengarkan penjelasan udah panjang lebar. Kebetulan juga besok kan mau kerja juga nih Bang ya, udah jam 3-an ini. Saya minta izin pamit dulu, gimana Bang? Bisa nggak? Iya, sebelum izin pamit, coba bacain dulu doa. Halo. Doa apa nih Bang? Doa cari uang. Buset. Iyalah, kan besok mau kerja. Ya itu mah doa mah nanti besok aja Bang. Enggak mau dari sekarang, benar, serius nih. Oke, saya berucap terima kasih banyak di room ini sudah memberikan saya waktu dan saya juga banyak bertanya. Tapi saudara saya memberikan penjelasan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bang ya untuk yang di room Ya, nggak ini. apa-apa Bang, sama-sama kita di sini kan cuma mau sharing. Kebetulan tadi Ustadz Alif lagi santai, Bang Kores lagi santai gitu kan. Udah Rahmat juga, Bang Handi, Ustadz Sugi. Abang, jadi apa yang didapatkan oleh Abang nih selama berdiskusi tadi Bang? Iya, bahwa persepsi selama ini yang saya sering dengar, yang sering caci maki, bertengkar, tapi di malam ini, di pagi hari ini mas saya rasa ini perdebatan yang paling santun. Artinya bukan berdebat sih, berdialog yang paling santun. Kita saling mendengar, saling bertanya itu. Jadi tidak ada hujat menghujat. Itu aja sih yang saya ambil hikmahnya Bang. Lalu yang kedua yaitu tadi yang saya bilang surganya nerakanya yang tidak kekal itu saya tertarik juga sih. Gitu. Iya, betul itu. Itu betul itu. Itu ada tertulis di dalam Quran juga Bang. Jadi kekal. Batuk dulu boleh nggak? Neraka bagi umat muslim itu tidak kekal Bang. Neraka Iya. Muslim itu. Tapi neraka di muslim itu akan kekal untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Abang. Abang akan kekal di dalam api neraka. Kekal Bang. Beneran Bang, serius saya Bang. Iya. Saya nggak nakut-nakutin Bang. Oke, baik Bang. Terima kasih banyak ya. Sebentar, tunggu dulu. Abang mau kekal di neraka apa mau kekal di dunia? Ada data satu sebelum turun ya Bang ya. Ada satu ayat Al-Quran di surah. Di surah Az-Zumar nih Bang ya. Coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jadi entah itu Yahudi, Nasrani, Oten, semua kita ini hamba Allah, ciptaan Allah ya. Tapi dia tidak suka dengan kekafiran. Ya sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Itu Bang, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Jangan kayak si Erwin mau dikasih tahu itu Erwin Sinaga malah ngeyel dia. Udah tua padahal dia 75 tahun. Kasihan. Gimana Bang Alpon, mau istirahat? Silakan Bang Alpon. Oke, terima kasih banyak Bang. Nanti saya besok jam 8 atau jam 9 lagi ya Bang Alpon ya.
Saya buka lab malam tapi ya. Malam ya, oke baik Ya, Kak. kalau saya spesialis malam. Biar apa? Biar Oke. netizen-netizen muslim itu ada tempat, ada ruang, dan ada rumah buat Enggak, nanti besok juga saya sebenarnya sih masih banyak Bang, cuman mengingat besok mau kerja. Apa pertanyaan sih sebenarnya masih, tapi bukan artinya saya hanya ingin cari tahu. Memang saya niat benarnya untuk mencari tahu tentang kebenaran yang sebenarnya itu aja sih Pak. Betul, saya tahu Pak. Saya bisa membedakan mana orang yang bijak, mana orang yang sopan, yang santun, yang mau berpikir, mau mencari, dan mana orang yang kayak Pak Tua di bawah tuh si Erwin Sinaga hanya ingin mengolok-olok ajaran. Iya, maksudnya gini, Bang, orang yang mengolok-ngolok itu, hati mulutnya berkata, aku percaya, aku yakin, aku gini, tapi hatinya kotor buat apaan Pak? Ah, itu betul Pak, benar kata Bang Kores tadi. Kita pakai baju dari pagi sampai malam gitu kan, masih kotor. Itu ya saya maksud tadi. Ini di komen-komen cubit-cubitan. Kadang begini Bang, manusia itu berdustanya tuh lebih besar. Mulut berkata lain, hati berkata lain, pikirannya juga lain. Gitu. Betul itu Pak Alponis. Jadi gini loh Pak Alponis. Jadi sebenarnya kalau begini itu harus dikesampingkan aja. Yang penting kan hidup ini nyaman dulu. Iya, jadi gini, saya Jadi bagaimana Pak? membaca di komen ini kan banyak yang menghujat saya juga. Tapi saya berpikir gini, apakah dengan hujat itu dia akan masuk surga? Dia menghujat saya, dia masuk surga? Kan tidak juga, Pak. Ya biaran aja lah, nggak usah diurusin rumah tangga orang Pak. Kan mereka juga bahagia sama suami istri mereka Pak, gitu kan Pak. Kalau dia muslim yang hujat Bapak Pak, pasti akan masuk surga Pak. Dia masuk surga tapi jempolnya bekas ngetiknya masuk neraka. Pak. Kejepit dikit lah. Jempolnya masuk neraka Pak. Kalau saya tuh cuma satu prinsip dalam hidup saya, satu tidak merugikan orang lain, yang kedua saya tidak membenci orang lain. Karena apa? Perintahnya tuh kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu aja sih titik buat Ya. saya sih Pak. Kalau prinsip hidup itu Pak, yang penting kan hidup itu kan masih ada napasnya Pak ya. Itu prinsip hidup karena bernapas. Gitu ya Pak ya. Prinsip pasrah dan ikhlas, saya mau neraka, mau surga itu sudah dibilang tadi itu apa? Artinya pemberian, hadiah dari Yang Maha Kuasa. Kalau saya mau masuk neraka ya itu sudah suratan takdir saya, mau masuk surga pun sudah suratan takdir. Menurut analogi dan hasil riset survei buku Tatang Sutarman Pak, halaman 72 Pak, pojok kiri Nah, ini atas. Sule kedua lagi Tatang Sutarman ini. Bapak harus lebih konsentrasi. Hidup ini itu kan kita nggak tahu nih Pak. Kira-kira besok ini kita masih ada apa enggak kan gitu ya Pak Alphonse ya. Iya. Hidup itu cuma sederhana Pak. Ibarat kata kita kayak bayi baru lahir kan yang tidak mengenal, tidak tahu apa-apa. Lalu yang kedua, karena kita ini sudah dihantui dengan... Taruh dulu Pak, ada mobil saya, mobil truk lagi mundur dulu bentar. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, kita berdiskusi, itu hal yang baik. Hal yang baik ini jangan dikotorin dengan hujatan-hujatan yang tidak baik gitu loh. Karena mencari kebenaran itu kan tidak semudah yang kita balik telapak tangan, karena kita harus benar-benar. Kalau enggak salah tadi Pak Alphonse itu udah enggak mulai pusing kepala tadi. Kalau enggak dengar tuh Pak Alphonse ingin ngaduk seduh kopi di belakang apa? Nggak jadi ya Pak? Bukan Pak. Maksudnya bukan kita di room ini, maksudnya yang di komen ini kan beginilah begitulah gitu. Cuman saya sayangkan hal-hal seperti itu Pak. Besok sekolah ya Pak? Oh, saya bukan sekolah Pak. Saya ini kuli. Oh, ternyata Bapak bekerja di kantor. Enggak, kuli bangunan Pak. Ya kalau bangunan itu kan Pak biasanya tidur dibangunin Pak. Apa tidur di bangunan? Bisa aja nih abang nih. Tapi berarti benar ini Pak Alphon ini berarti pengikut setia Yesus kalau gitu Pak Alphon. Kalau kerja di bangunan. Kan Yesus itu batu penjuru yang dibuang oleh para kuli bangunan. Benar itu Bang. Nah kan ngaku Bang Andi benar tuh. Jujur Pak Alphon ini jujur. Jadi menurut Pak Alphon ada berapa ayat kontradiksi di dalam Bible Pak Alphon? Waduh, saya mah kurang paham Pak kalau kontradiksi. Cuman saya sebagian besar aja yang saya tahu ya, secara garis besarnya aja sih.
Secara garis besarnya, karena saya kan jujur, saya udah bilang saya tidak pernah membaca Alkitab, saya hanya mendengar dari perbincangan, dari percakapan di YouTube, di TikTok itu. Jadi ya saya terima kasih banyak Pak malam ini udah mau menerima saya di room ini. Iya Pak, Terlepas dari sama-sama. saya punya juga makasih kekeliruan, banyak, Pak. saya punya kesalahan atau Ya, saya salah. makasih Pak Alpon. Kalau bisa besok datang lebih awal Pak. Besok ya. Iya. Kita rencana besok buka itu mulai dari jam 7 pagi gitu loh. Enggak, maksud saya gini loh Bang, maksud saya gini, kalau kita berdiskusi kita jangan satu topik itu, kita jangan larinya kemana-mana gitu ya. Topik ini maksudnya satu topik kupas tuntas. Udah Bang, udah Bang. Si Topik udah tidur. Si Topik udah ganti nama jadi Logika. Udah logika Pak dia, lu gila dia itu si Topik. Jadi gila dia Pak. Topik. Bercandanya enak juga. Makasih banyak Bang ya. Iya, sama-sama Saya Pak. pamit ya. Ya biar Makasih, nggak Pak. kaku. Enggak pamit sama Buddha Rama dulu sama Bang Ya, Pak untuk Isar semua itu. yang di room ini yang masih melek lah ya, saya pamit ya. Nah, pergi dulu orangnya Pak. Kalau nggak nyaut jangan pergi dulu. Jangan dulu, Alfonsos. Tuh, Bang Sebenarnya Dewa dari tadi Dewa pengen bicara gitu kan. Cuma Dewa nggak enak juga gitu kan. Karena Nah, gimana? ya karena memang sudah banyak yang ada Bang Kores juga gitu kan. Jadi Dewa di sini memilih untuk diam dulu gitu. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang Pak Alfonso itu tanyakan, di dalam kekristenan pun ketika kami bertanya jawaban itu ada. Di dalam Islam jawaban juga ada. Apapun ada jawaban. Cuma pertanyaannya jawaban itu masuk akal atau tidak gitu. Andaikan jawaban itu masuk akal, itu akan tersimpan di memori. Tapi kalau misalkan jawabannya itu tidak masuk akal, itu tidak akan tersimpan di memori. Begitu Pak Alfonso ya. Pak Alpon tadi mengatakan hidup itu simpel kok, hidup itu enak kok, hidup itu sederhana kok, hidup itu nggak usah dibikin susah. Lah kita aja pada saat kita dibuat sama orang tua kita lagi gembira, lagi bahagia. Makanya hidup jangan dibikin susah gitu kan. Kecuali mungkin Bang Andi ya, dibikinnya mungkin orang tuanya lagi dikejar-kejar kredit panci. Kita nggak tahu kalau di situ ya. Nah, adapun tadi pertanyaan dari Bang Al yang mengatakan seperti di Islam itu neraka itu tidak kekal ya. Manusia bisa bersifat adil, tetapi manusia tidak bisa maha adil. Yang namanya pengadilan ada di mana-mana itu. Tetapi keadilan sulit untuk ditegakkan. Tetapi ada juga yang bersifat adil. Allah lah yang maha adil. Ketika Bang Alfonso mengatakan di Kristen itu masuk ke dalam neraka itu kekal, apakah yang namanya pembunuh berantai dengan pencuri permen itu kira-kira hukumannya sama atau tidak Bang Alfonso? Berbeda. Betul tidak? Nah, ketika di akhirat nanti seorang pembunuh berantai dengan pencuri permen, kira-kira itu sama atau tidak hukumannya? Nah, ini nih pertanyaannya yang bagus ini. Kalau menurut saya sih memang tidak sama hukumannya. Nah, kalau tidak sama itu, kira-kira bisa nggak pencuri permen itu kekal di neraka, sementara pembunuh berantai kekal di neraka? Adil tidak itu? Nggak adil dong. Nah, di mana letak keadilannya? Andaikan ada umat muslim yang melakukan pemerkodokan, pemerkosaan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pencuri ayam Bangkok pun dihukum. Apakah masa hukumannya itu sama? Tidak, tidak sama masa hukumannya. Itu berbeda-beda. Sampai dia selesai menjalankan hukumannya, beliau akan terbebas. Begitupun ketika di dunia. Seorang yang namanya pemerkaos, pembantai, sama pencuri permen, itu hukumannya tidak mungkin sama. Seorang narkoba mungkin bisa 12 tahun. Masa seorang yang namanya pencuri ayam Bangkok bisa 12 tahun juga? Ini hal yang tidak mungkin. Maka dari itu, setelah selesai mereka menjalani yang namanya
menjalani yang namanya hukumannya, mereka akan dibebaskan. Begitulah Allah. Begitulah Allah dengan keadilan. Apalagi ini Allah Maha Adil gitu kan. Tidak mungkin yang namanya kami umat muslim itu kekal selamanya. Tetapi Al-Quran memberitahukan kepada kita, Bang Alfon. Al-Quran memberitahukan, hei Bang Handi, kalau kamu tidak mau masuk ke neraka jahanam, jangan pernah kamu menuhankan selain Allah. Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Hei Bang Kores, kalau Bang Kores tidak mau masuk ke dalam neraka, jangan pernah Bang Kores itu mencuri. Jangan pernah Bang Kores itu mabuk-mabukan. Hei Bunda Rahma, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu satu dari tiga, tiga dari satu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Allah memberikan ujian ketika di dunia, Allah langsung memberikan jawabannya. Ketika nanti ada umat muslim yang masuk ke dalam neraka, Allah lemparkan ke neraka jahanam karena kesalahannya. Apakah yang dipersalahkan itu Allah? Ketika Bang Alpon tidak mengakui kedatangan Rasulullah SAW, tidak mengesahkan Allah, Bang Alpon, sebaik apapun Bang Alpon, standar Islam bukanlah kebaikan, tetapi standar Islam adalah kebenaran. Benar dulu baru baik. Kenapa? Yang namanya baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti itu baik. Karena Bang Alfon sudah diberitahukan sama Allah untuk kedatangan Rasulullah SAW di dalam surah At-Taubah dan tidak mengesahkan Allah. Al-Quran sudah memberitahu, kekal kamu di neraka. Ya kekal, walaupun sebaik apapun itu Bang Alfonso. Tetapi sebejat-bejatnya umat muslim, walaupun di imannya, di dalam hatinya ada iman sebesar biji zarah, atau hanya dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah ngapain juga, tetap untuk masuk ke dalam surga masih ada kesempatan. Kenapa? Karena Allah memberitahukan dalam Al-Quran, walaupun dia punya iman sebesar biji zarah, Allah akan menghargai dia dengan surga yang luasnya seperti bumi dan langit. Begitu Bang Alpon. Oke. Ya.